Assalamualaikum, Genius, bab 191-200. Kita lanjutkan ceritanya, selamat bersantai. Bab 191. Bab 191 pembuat masalah elit King Styx sangat marah, sangat marah. Paru-parunya sepertinya akan meledak karena kegilaan yang tak tertahankan. Ketika seorang pria dipenuhi dengan harapan, dan bahkan telah melihat cahaya harapan ini di depannya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa semua harapannya telah menjadi ilusi, dan semuanya telah hancur seperti kaca. Emosi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Sekte Suaka Hijau dan Fireton Savage telah melakukan pertempuran sengit yang mengakibatkan kerusakan parah pada kedua belah pihak. Pada saat yang sama, Fireton Savage adalah harapan terbesar Sekte Suaka Hijau untuk bangkit. King Styx sangat ingin menjadi pejuang jiwa tempur dan memerintah seluruh provinsi Qian. Dia merindukan provinsi Qian menjadi seperti provinsi lain yang juga memiliki pejuang jiwa tempur. Dia ingin mendapatkan perhatian martial Shen dinasti. Tapi sekarang hilang, semuanya hilang. Jiwa iblis Fireton Savage telah pergi, tetapi King Styx masih membawa tubuh itu bersamanya. Dia membawa tubuh seperti gunung kembali ke Green Sanctuary Sect. Tubuh Fireton Savage dipenuhi dengan hal-hal yang berguna, dan hanya bulunya saja sudah cukup untuk membuat banyak item pertahanan. Pada hari yang sama setelah King Styx kembali ke Sekte Suaka Hijau, dia segera memanggil beberapa prajurit inti ilahi dan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Qi. Bajingan, ini konyol. Bajingan kecil itu benar-benar membunuh Fireton Savage saat dia dalam kondisi terlemahnya. Dia telah mengambil semua milik Sekte Suaka Hijau. Bunuh dia, kita harus menghancurkannya dan menyingkirkan kebencian besar kita. Ayo pergi, lanjutkan ke Sekte Hitam. Kami akan meminta Taois Hitam untuk menyerahkan Jiang Chen, dan jika dia menolak maka Sekte Suaka Hijau akan menjadi musuhnya. Semua tetua Sekte Suaka Hijau dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan kemarahan bisa terlihat di wajah mereka. Situasi ini membuatnya tampak seperti Jiang Chen baru saja menculik putri mereka, menyebabkan kebencian yang mengakar. King Styx menjadi sangat marah kali ini. Jika dia tidak bisa membunuh Jiang Chen, sebuah simpul akan terbentuk di hatinya, dan jika dia membiarkan ini terus menekannya, dia tidak akan pernah bisa menerobos ke alam jiwa tempur selama sisa hidupnya. Sekte Suaka Hijau yang perkasa adalah sekte yang dihormati di Provinsi Qian, tetapi dibodohi oleh seorang pemuda. Jika mereka tidak bisa melakukan sesuatu dan mengembalikan reputasi mereka, Sekte Suaka Hijau akan menjadi bahan tertawaan di Provinsi Qian. Tepat pada saat ini, Jiang Chen benar-benar tenggelam dalam kondisi kultivasi, dan semua fokusnya adalah menyerap telur emas. Karena itu, dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Telur emas seukuran kepala manusia itu berputar di udara di depan Jiang Chen. Tanda naga merah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Jiang Chen dan menutupi seluruh telur emas. Energi yang terkandung di dalam telur emas mulai mengalir ke tubuh Jiang Chen, dan dengan bantuan dari keterampilan transformasi naga, energi dengan cepat berubah menjadi energi paling murni, kemudian memasuki laut Qi Jiang Chen dan beredar di sekitar inti surgawinya, dan mulai terbentuk. Menjadi tanda naga baru, menyerap telur emas sepenuhnya bukanlah tugas yang mudah, itu harus dilakukan sedikit demi sedikit. Jika diserap terlalu cepat, energi yang terkandung di dalamnya akan terbuang sia-sia. Bagaimanapun, Jiang Chen punya banyak waktu sekarang, jadi dia ingin sepenuhnya memanfaatkan telur emas ini dan menerobos ke alam inti surgawi akhir. Setelah malam yang gelisah, seperempat telur emas telah diserap, membantu Jiang Chen membentuk 25 tanda naga, menjadikannya total 328 tanda naga di tubuhnya. Ini adalah kekuatan mengerikan dari keterampilan transformasi naga. Dengan setiap tanda naga baru terbentuk, kekuatan tempur keseluruhan Jiang Chen akan meningkat. Jiang Chen sedang berkultivasi dengan ketenangan pikiran sekarang, dan Big Yellow memenuhi tugasnya dengan menjaga di luar. Namun, tidak ada murid Sekte Hitam yang bisa memiliki ketenangan pikiran sekarang. Kedatangan Yun Ken telah menciptakan kekacauan di antara mereka, semua orang tahu apa yang akan terjadi dalam 2 hari. Jika Jiang Chen benar-benar menerobos, pertarungan kekerasan tidak bisa dihindari. Menjelang sore, gangguan lain terjadi di luar gerbang utama Sekte Hitam. Lebih dari 5 energi sombong dengan cepat mendekat. Bajingan kecil Jiang Chen, keluar dan hadapi kematianmu. Teriakan nyaring yang menakutkan terdengar di seluruh pegunungan. Gelombang suara itu berkali-kali lipat lebih kuat dari Yun Ken, dan meskipun datang dari jarak yang jauh, itu masih membuat banyak orang merasa sakit di telinganya. Apa-apaan, lagi, apa yang terjadi, kapan ini akan berakhir? Sialan, apa yang dilakukan Jiang Chen, mengapa ada begitu banyak orang yang dendam mencarinya? Lihat mereka, saya pikir kebencian mereka terhadap Jiang Chen sangat besar. Sejak murid senior Jiang datang ke Sekte Hitam, masalah datang tanpa henti. Tidak ada kedamaian di lingkaran dalam atau lingkaran luar. Murid senior Jiang benar-benar penjelmaan iblis, idolaku. Semua murid Black Sect akan segera memuntahkan darah mereka. Mereka semua bertanya-tanya apa yang terjadi hari ini. Yun Ken baru saja pergi di pagi hari, dan kemudian pada hari itu, sekelompok orang lain yang ingin membunuh Jiang Chen muncul. Dilihat dari energi mereka, kelompok ini jauh lebih kuat daripada Yun Ken. Swosh-swosh, sekali lagi, banyak murid muncul dari lokasi mereka. Mereka sekarang bahkan lebih cepat daripada di pagi hari, mereka semua ingin melihat siapa yang datang untuk Jiang Chen, dan mencari tahu apa yang sebenarnya telah dilakukan Jiang Chen. Di luar gerbang utama Sekte Hitam, sekelompok 5 orang tua mengambang di langit.
Mereka semua mengenakan seragam hijau yang sama, dan orang terkemuka memiliki energi terkuat, yang tidak lebih lemah dari Daoist Black. Surga, dari mana orang-orang ini berasal? Basis kultivasi mereka sangat kuat. Saya dapat merasakan bahwa kultivasi pemimpin mereka tidak lebih lemah dari kepala sekte. Namun, saya belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, sejak kapan Provinsi Qi memiliki begitu banyak prajurit yang kuat. Mereka jelas bukan dari 3 sekte besar lainnya, mungkin mereka bahkan bukan dari Provinsi Qi. Ya ampun, apa yang telah dilakukan murid senior Jiang? Lihat wajah mereka, sepertinya mereka akan memakan seseorang hidup-hidup. Ketika murid-murid ini mengetahui tingkat kultivasi kelompok orang ini, mereka semua terkejut. Kekuatan keseluruhan orang-orang ini berkali-kali lebih kuat dari Yun Ken. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu dari mana mereka berasal. Begitu banyak prajurit inti ilahi hanya untuk memburu Jiang Chen, ini bisa dianggap sebagai jenis kemampuan lain. Tak satu pun dari murid di sini memiliki kemampuan untuk membuat hal seperti ini terjadi. Bawa Jiang Chen ke sini secepat mungkin, aku ingin dia menyerahkan jiwa iblis Vireton Savage. Jika tidak, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah hari ini. Teriakan King Styx seperti guntur besar, besar dan kuat. Siapa yang berani membuat kekacauan di Sekte Hitam? Tanda seru petik 2. Pada saat ini, teriakan yang mirip dengan teriakan King Styx terdengar dari area dalam Sekte Hitam. Detik berikutnya, Taoist hitam terlihat terbang di langit. Dia tiba di depan gerbang depan Sekte Hitam, dan di sampingnya ada beberapa tetua Sekte Inti Ilahi, termasuk Guosan. Siapa kamu, dan mengapa kamu berteriak di depan gerbang depan Sekte Hitam? Daoist Black melirik King Styx dan beberapa lainnya. Dia tidak akrab dengan orang-orang ini. Dilihat dari tingkat kultivasi Anda, saya kira Anda adalah kepala Sekte Hitam, Taoist Hitam. Saya kepala Sekte Green Sanctuary Sekte, King Styx. Kami bepergian jauh karena satu alasan, kami ingin Jiang Chen. Kami tidak punya niat untuk mencari konflik dengan Sekte Hitam, jadi selama Anda bisa menyerahkan Jiang Chen kepada kami akan berbalik dan segera pergi. King Styx langsung ke intinya. Dia menduga bahwa jiwa iblis Vireton Savage masih bersama Jiang Chen, dan karena itu, selama dia bisa menemukan Jiang Chen, masih ada kesempatan baginya untuk mengambil jiwa iblis itu. Apa, kepala sekte dari sekte besar di Provinsi Qian datang jauh-jauh ke Sekte Hitam secara pribadi? Kapan Jiang Chen pergi ke Provinsi Qian untuk membuat masalah? Sial, Jiang Chen benar-benar penjelmaan iblis. Dia tidak hanya menyebabkan begitu banyak masalah di Provinsi Qi, dia bahkan membuat kekacauan di Provinsi Qian. Apa yang dia lakukan pada Sekte Suaka Hijau yang membuat mereka sangat kesal? Apa itu Vireton Savage? Jiang Chen adalah pria yang benar-benar bisa melakukan banyak hal. Mendengar bahwa orang-orang ini berasal dari Provinsi Qian, dan bahwa mereka semua adalah tetua sekte dari sekte besar, termasuk kepala sekte, semua orang di tempat itu terdiam. Kemampuan Jiang Chen untuk menimbulkan masalah sangat bagus. Jiwa iblis Vireton Savage, Taoist hitam mengerutkan alisnya. Mungkin tidak ada orang lain di sini yang tahu apa itu Vireton Savage, tapi dia tahu tentang binatang iblis ini. Ada Vireton Savage yang tinggal di dalam Misty Mountain, Provinsi Qian, tetapi tidak mungkin bagi Jiang Chen untuk mendapatkan jiwa iblisnya. Kepala sekte, izinkan saya menjelaskan apa yang terjadi pada Anda. Guosan segera merangkum semua informasi dan menyebarkannya ke Daoist Black melalui Divine Sense-nya, memberinya gambaran tentang apa yang telah terjadi. Untuk menyelamatkan Yan Chenyu, Jiang Chen pergi ke gunung berkabut untuk berburu Vireton Savage, dan pada akhirnya, dia menggunakan Sekte Suaka Hijau dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Setelah mencerna semua informasi, Taoist hitam menjadi terpana. Jiang Chen benar-benar membunuh puncak Mid Divine Core Vireton Savage, dan dia bahkan mendapatkan jiwa iblisnya. Jika Guosan tidak memberitahunya secara pribadi, Taoist hitam tidak akan pernah percaya sama sekali. Bagus, sempurna, pemuda ini pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Menghadapi kelompok pria yang mengancam dari Sekte Suaka Hijau ini, tidak hanya Taoist hitam yang tidak merasa panik atau gugup, dia juga bersemangat. Mampu mencapai sesuatu yang begitu besar, itu membuktikan bahwa Jiang Chen adalah seorang pria dengan pemikiran yang cermat. Pada saat yang sama, itu juga membuktikan bahwa dia berani. Seorang jenius seperti ini pasti akan tumbuh menjadi seseorang yang hebat di masa depan. King Styx, tidakkah menurutmu tidak pantas bagimu untuk datang ke sini, di depan gerbang depan Sekte Hitam untuk meminta murid kita? Kata Taoist Hitam, Daoist Black, Jiang Chen telah dengan kejam membunuh sesepuh sekte dan murid dari Sekte Suaka Hijau, dan dia juga menjebak kita, menyebabkan kita menderita kerusakan besar. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk membunuhnya, dan saya tidak berpikir Taoist Hitam akan ingin menyinggung sekte besar seperti kita hanya untuk murid kecil-kecil, kan? King Styx berkata, maaf, tapi aku harus mengecewakan King Styx. Saya, Taoist Hitam terkenal karena terlalu protektif dengan murid-murid saya sendiri. Selain itu, Green Sanctuary Sekte adalah sekte besar, namun, Anda bahkan tidak bisa melawan murid kecil-kecil, saya, dan Anda bahkan menderita kerusakan besar. Anda harus tinggal di rumah dan melakukan refleksi diri. Mengapa Anda masih memiliki keberanian untuk datang ke sini dan meminta saya untuk menyerahkan murid saya kepada Anda? King Styx, saya pikir Anda lebih baik kembali ke tempat asal Anda. Taoist Hitam berkata dengan senyum di wajahnya. Dalam pikirannya, Jiang Chen adalah muridnya yang paling berharga, jadi tidak mungkin dia akan menyerahkannya kepada mereka. Itu benar, Anda adalah sekte besar,
tetapi Anda masih menderita kerugian besar karena murid senior Jiang, itu benar-benar memalukan. Bagaimana Anda masih memiliki martabat untuk datang ke sini? Beberapa murid berteriak, Daoist Black, tidak peduli apa, aku, King Styx ingin membawa Jiang Chen pergi hari ini. Apakah Anda benar-benar ingin membuat hubungan antara Sekte Hitam dan Sekte Suaka Hijau menjadi tegang? King Styx masih marah. Huff, perhatikan baik-baik di mana Anda berdiri sekarang. Ini adalah Provinsi Qi, bukan Provinsi Qian Anda. Jangan bilang kamu akan menyerang kami hanya dengan sedikit dari kalian. Taoist Hitam mendengus dingin. Sebagai kepala sekte, dia harus bersikap dominan. Bukan hanya karena dia ingin melindungi Jiang Chen, bahkan jika itu hanya murid biasa, dia tidak akan menyerahkannya begitu saja. Jika dia benar-benar melakukannya, dia akan kehilangan kepercayaan dari semua muridnya, dan dia akan kesulitan mengelola Sekte Hitam. Kepala sekte, kata-kata Taoist Hitam benar. Ini adalah Provinsi Qi, dan kami tidak memiliki keuntungan jika kami menyerang. Liu Hong berbisik kepada King Styx. Huff, aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Selain itu, bajingan kecil Jiang Chen itu mungkin belum punya waktu untuk menyerap jiwa iblis Viraton Savage, kita tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. King Styx mendengus dingin, jiwa iblis Viraton Savage dapat membantunya mencapai mimpinya, tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Namun, Taoist Hitam ini tidak mau menyerah, dan jika mereka benar-benar ingin menyerang, mereka pasti akan menderita kerugian. Bab 192. Bab 192-410 Tanda Naga. Jiang Chen ini benar-benar pembuat masalah. Taoist Black tertawa dan berbicara dengan Guosan melalui Divine Sense-nya. Kepala sekte, sepertinya Sekte Suaka Hijau ini tidak akan mudah menyerah, saya pikir mereka menyimpan dendam yang sangat dalam terhadap Jiang Chen. Jika tidak, mereka tidak akan datang ke sini secara pribadi. Saya mungkin hanya punya trik untuk menyelesaikan ini. Guosan berkata, katakan padaku, kata Taoist Hitam. Tujuan Sekte Suaka Hijau adalah untuk membunuh Jiang Chen untuk melampiaskan keluhan mereka, jadi jika itu masalahnya, kami akan memberi mereka kesempatan. Biarkan saja mereka mengirim salah satu murid jenius mereka untuk melawan Jiang Chen. Karena sudah ada Yun Ken dari Sekte Pedang Surgawi, saya tidak berpikir Jiang Chen akan keberatan melawan satu orang lagi. Ini juga bisa menjadi ujian bagi Jiang Chen. Guosan berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Mata Taoist Hitam berbinar, dia merasa bahwa ide Guosan cukup bagus. Dalam sekejap, dia berbalik ke arah King Styx, dan dengan suara keras dia berkata, King Styx, Sekte Hitam tidak berniat melawan Sekte Suaka Hijau. Namun, tidak peduli apa, Jiang Chen adalah murid saya, dan Anda tidak bisa membawanya pergi begitu saja dari sini. Selain itu, sebagai kepala sekte, melawan jenius generasi muda bukanlah sesuatu yang sesuai dengan status Anda. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Jiang Chen pada sekte Anda, tetapi saya akan memberi Anda semua kesempatan. Anda dapat mengirim satu murid jenius dari Sekte Suaka Hijau, dan tidak peduli siapa itu, Jiang Chen akan menerima tantangannya, selama dia adalah murid generasi muda dari Sekte Suaka Hijau. Saya berjanji bahwa tidak seorang pun dari kita dari Sekte Hitam akan menghentikan pertarungan mereka, dan tidak ada yang akan membantu Jiang Chen selama pertempuran juga. Apa lelucon, meskipun Jiang Chen itu hanyalah seorang prajurit inti surgawi pertengahan, bahkan penatua Sekte Inti Ilahi awal bukanlah tandingannya. Taoist Hitam, apakah Anda meminta saya untuk mengirim murid saya ke sini untuk membuat dirinya terbunuh? King Styx berkata dengan marah. Meskipun dia belum pernah bertemu langsung dengan Jiang Chen, itu adalah fakta bahwa salah satu tetua Sekte Inti Ilahi awal mereka dibunuh oleh Jiang Chen. Jangan bilang Sekte Suaka Hijau tidak memiliki murid inti. Guosan berkata dengan suara keras. King Styx, ini adalah garis bawahku, jenius versus jenius. Ini adil, jika ada di antara kalian orang tua yang ingin menyerang, aku, Taoist Hitam pasti akan melawanmu sampai akhir. Jangan lupa, ini adalah Provinsi Qi, wilayah Sekte Hitam. Saya percaya Anda tidak akan memiliki keuntungan jika kita benar-benar bertarung. Daoist Black berkata dengan ekspresi tegas. Kepala sekte, kita bisa mendapatkan Huo Yuner kembali dari Gua Karas untuk melawan Jiang Chen ini. Liu Hong berbisik kepada Taoist Styx. Itu benar, Huo Yuner menerobos ke ranah inti ilahi 1 tahun yang lalu. Dengan karakteristik tubuhnya yang unik, keterampilan api surgawi yang telah dia kembangkan, serta fakta bahwa dia telah berkultivasi di Gua Karas selama hampir 1 tahun, saya yakin Jiang Chen tidak akan menjadi lawannya. Tetua sekte lain berkata, semua tetua sekte lainnya mengangguk setuju. Ketika seorang murid inti disebutkan, mereka semua langsung memikirkan Huo Yuner. Baiklah, ayo kembali ke Provinsi Qian sekarang. Liu Hong, Anda secara pribadi akan pergi ke Gua Karas untuk mendapatkan Huo Yuner. Kirim dia ke sini untuk membunuh Jiang Chen. King Styx memperkuat semangatnya, lalu dia memimpin para tetua sekte lainnya dan kembali ke tempat asal mereka. Meskipun King Styx sangat ingin membunuh Jiang Chen, dia tahu bahwa jika Taoist Black menghalangi jalannya, dia bahkan mungkin tidak dapat melihat wajah Jiang Chen. Juga, dia entah bagaimana setuju dengan kata-kata Taoist Black. Melawan murid generasi muda yang kecil dengan statusnya sebagai kepala sekte, itu akan benar-benar merusak reputasinya. Karena mereka telah menjelaskan bahwa mereka dapat mengirim seorang murid jenius dari Sekte Suaka Hijau untuk menantang Jiang Chen, tidak seorang pun dari Sekte Hitam akan menghentikan mereka.
Meskipun Jiang Chen bisa mengalahkan dan membunuh seorang prajurit inti ilahi awal, Huo Yun'er bukanlah orang biasa, dia adalah seorang jenius yang tidak dapat dibandingkan dengan prajurit biasa lainnya yang setingkat dengannya. Dia lebih mampu bertarung daripada siapapun yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi darinya. Sekte Suaka Hijau telah pergi, tetapi Sekte Hitam sekali lagi dalam keadaan kacau, dan Jiang Chen telah menjadi fokus semua orang. Semua orang menebak apa yang akan terjadi 2 hari kemudian. Sudah ada Yun Ken yang ingin melawannya, dan sekarang sudah ada Green Sanctuary Sect. Juga, tidak ada yang tahu seberapa kuat murid Sekte Green Sanctuary itu. Situasi gelisah tidak mengganggu Jiang Chen yang berada di budidaya terpencil sama sekali. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada menyerap telur emas. Dia sekarang telah menyerap setengahnya, dan itu memungkinkan dia untuk membentuk 70 tanda naga lainnya. Dia sekarang memiliki total 370 tanda naga, dan dia hampir memiliki 400 meskipun masih tersisa 50% dari telur emas yang tersisa. Semakin maju budidaya Jiang Chen, semakin sulit untuk membentuk tanda naga. Energi yang dibutuhkan untuk membentuk tanda naga baru akan menjadi lebih besar. Tapi tetap saja, telur emas ini lebih dari cukup bagi Jiang Chen untuk menerobos ke alam inti surgawi akhir. Waktu berlalu, dan segera, hari lain telah berlalu, dan malam telah tiba. Jiang Chen yang telah duduk diam di kamarnya selama 2 hari tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar terang keluar dari matanya, dan energi yang dia keluarkan secara tidak sengaja dari tubuhnya mengguncang seluruh ruangan. Sialan, energi yang sangat kuat. Sobat benar-benar menerobos ke alam inti surgawi akhir. Merasakan energinya, Big Yellow yang terlihat bosan dan lelah tiba-tiba membuat telinganya berdiri. Dia segera berbalik dan melihat ke arah kamar Jiang Chen. Di dalam ruangan, Jiang Chen telah sepenuhnya menyerap telur emas. Dia berada di tengah-tengah menerobos ke alam inti surgawi akhir. Dia berteriak dengan suara yang dalam dan mengambil sejumlah besar pil pemulihan fana dari cincin penyimpanannya, lalu dia makan semuanya seperti itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Energi dari sejumlah besar pil pemulihan fana diserap oleh keterampilan transformasi naga, dan diubah menjadi aliran energi yang bergoyang dan mengalir ke Laut Qi Jiang Chen dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, inti surgawi yang berada di dalam Laut Qi mulai berubah. Heavenly Core berwarna emas seukuran kepalan tangan mulai mengeluarkan suara mendengung dan mulai gemetar hebat. Tanda naga merah darah yang tak terhitung jumlahnya dengan paksa menembus ke dalamnya, dan membuat ukurannya menjadi 2 kali lipat. Energi Jiang Chen sangat kuat, itu adalah fondasi yang tak seorang pun bisa mengerti. Dia tampak seperti binatang iblis kuno, sangat tangguh. Saat ini, Jiang Chen telah berhasil menembus ke alam inti surgawi akhir, dan dia memiliki total 400 tanda naga. Namun, karena energi telur emas tidak sepenuhnya habis, Jiang Chen tidak berhenti berkultivasi. Dia juga perlu menstabilkan energi di dalam tubuhnya dan membuat kultivasinya berdiri kokoh di alam inti surgawi akhir. Dia telah menembus ke alam inti surgawi akhir, tapi dia masih tidak ingin keluar. Jangan bilang dia tidur di dalam kamar, Big Yellow memiliki ekspresi tertekan. Namun, dia tahu bahwa pasti ada alasan mengapa Jiang Chen tidak keluar, oleh karena itu dia tidak mengganggunya, tetapi terus menjaga. Pagi-pagi keesokan harinya, Yun Ken datang dari jauh. Dia melayang di luar gerbang utama Sekte Hitam sambil menggambarkan citra keagungan. Sama seperti 2 hari yang lalu, dia berteriak, Jiang Chen, keluar sekarang dan hadapi kematianmu. Sial, Yun Ken benar-benar tepat waktu, dia datang begitu cepat. Dia bertekad untuk membunuh Jiang Chen dan membalas dendam untuk Liang Xiao. Setelah menunggu selama 2 hari, saya yakin dia mulai tidak sabar, kami belum melihat murid senior Jiang selama 2 hari terakhir, saya pikir dia masih berkultivasi. Kedatangan Yun Ken menandai awal dari pertarungan yang penuh kekerasan. Semua murid Sekte Hitam menyerbu keluar dari lokasi mereka dan berkumpul di berbagai tempat di dalam Black Mountain, lalu mereka menatap Yun Ken yang bersemangat tinggi. Karena Yun Ken ada di sini, aku ingin tahu kapan murid dari Sekte Suaka Hijau akan tiba. Saya pikir dia sedang dalam perjalanan. Sepertinya Sekte Suaka Hijau bertekad untuk membunuh Jiang Chen. Banyak murid membawa ekspresi gembira di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa seorang prajurit inti surgawi dari Sekte Hitam akan melawan murid inti dari sekte lain, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, semua orang sangat menantikannya. Jika Jiang Chen bisa mengalahkan Yun Ken, pertarungan itu pasti akan tercatat dalam sejarah Sekte Hitam. Bahkan Nan Beichao tidak memiliki rekor seperti itu. Di mana Jiang Chen? Kenapa dia belum keluar? Apakah dia benar-benar ingin menjadi pecundang? Dengan ekspresi arogan dan angkuh, Yun Ken berkali-kali berteriak dari langit. Tidak bisakah kamu sedikit lebih sabar? Murid senior Jiang pasti ada di sini. Betul sekali, mengapa Anda begitu tidak sabar untuk membuat diri Anda terbunuh? Anda bisa hidup lebih lama karena murid senior Jiang belum datang, mengapa Anda tidak tahu bagaimana menghargai hidup Anda sendiri? Wang Yun dan Huang Zheng membalasnya. Mereka berdua adalah kelompok paling awal pengikut Jiang Chen, dan kesetiaan mereka terhadap Jiang Chen tidak ada bandingannya. Karena itu, mereka terus memprovokasi Yun Ken untuknya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu, kau hanya mencari kematian. Mata Yun Ken melebar saat dia menatap Wang Yun dan Huang Zheng. Yun Ken tidak akan mengambil hati orang seperti mereka. Harga diri yang begitu tinggi. Nanti, murid senior Jiang akan memukulimu begitu parah hingga ibumu sendiri tidak bisa mengenalimu. Saya akan menunggu dan melihat seberapa arogan Anda nantinya.
Biarkan dia, mengapa kamu berbicara begitu banyak dengan seseorang yang akan segera mati? Wang Yun dan Huang Zheng bergema satu sama lain, mereka memprovokasi Yun Ken dan membuatnya kesal. Jika targetnya bukan Jiang Chen hari ini, dia pasti akan menyerang mereka berdua sekarang. Minta Jiang Chen untuk keluar dan menghadapi kematiannya segera. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu dan berusaha menjadi pecundang. Yun Ken melanjutkan provokasinya. Saat ini, di dalam sekte hitam, Jiang Chen masih berada di kamarnya. Big Yellow sedang berjalan mondar-mandir di luar kamarnya. Dia bisa dengan jelas mendengar semua provokasi Yun Ken, dan itu membuatnya merasa panik. Kuning besar, apa yang terjadi? Mengapa saudara Jiang belum selesai berkultivasi? Guo San datang dari jauh dan bertanya dengan nada khawatir. Yun Ken berteriak dan memprovokasi di luar, dan jika Jiang Chen tidak keluar untuk menghadapinya, itu akan sangat mempengaruhi reputasinya. Entahlah, orang ini menerobos tadi malam, tapi dia masih belum keluar, sial. Big Yellow bingung dan jengkel. Tepat saat kata-kata Big Yellow keluar dari mulutnya, pintu kamar Jiang Chen didorong terbuka. Jiang Chen yang mengenakan pakaian putih bersih berjalan keluar dari ruangan dengan senyum cerah di wajahnya. Setelah menghabiskan sepanjang malam, Jiang Chen akhirnya menyerap seluruh telur emas, memberinya total 410 tanda naga, serta sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya di alam inti surgawi akhir. Nenek moyangku, kamu akhirnya keluar. Jika kamu tidak keluar sekarang, anjing tuanmu akan mengotori kepalamu. Big Yellow berkata sambil memamerkan giginya. Persetan denganmu. Jiang Chen mengutuk keras. Dia tidak melakukan kesalahan, jadi mengapa anjing ini ingin melakukan sesuatu yang begitu menjijikkan? Kuning besar, saya hanya meminta Anda untuk menjaga saya selama kultivasi saya, mengapa Anda ingin mengambil kotoran di kepala saya? Jiang Chen merasa tidak bisa berkata-kata. Jiang Chen, keluar sekarang dan hadapi kematianmu. Yun Ken berteriak sekali lagi. Baru kali ini, Jiang Chen bisa mendengarnya dengan keras dan jelas. Apa yang terjadi? Bajingan mana yang mencari kematian? Ekspresi Jiang Chen langsung menjadi garang. Sekarang kamu tahu kenapa, orang itu telah berteriak dan berteriak selama beberapa waktu, dan anjing tuanmu tidak tahan lagi. Big Yellow berkata sambil melompat-lompat. Siapa itu? Jiang Chen mengerutkan alisnya. Bab 193. Bab 193 membunuh dalam urutan kedatangan. Dia adalah murid inti dari Sekte Pedang Surgawi, Yun Ken, seorang prajurit inti ilahi awal. Dia datang 2 hari yang lalu dan berteriak-teriak untuk membunuhmu dan membalaskan dendam Liang Xiao. Namun, karena Anda berada di kultivasi terpencil, saya dan Big Yellow menyuruhnya untuk kembali 2 hari kemudian, dan ini dia, pagi-pagi sekali. Guo San berkata, murid inti. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Dia telah mendengar tentang murid inti dari 4 sekte besar, tetapi dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Yun Ken adalah jenius nomor 1 dari Sekte Pedang Surgawi, orang terkenal di antara generasi muda Provinsi Qi. Dia menerobos kerana inti ilahi 2 tahun lalu dan menjadi murid inti. Setelah itu, dia meninggalkan Provinsi Qi dan terus berkultivasi di provinsi lain yang lebih besar. Alasan mengapa dia kembali adalah untuk membunuhmu. Pertumbuhan Anda telah menjadi ancaman serius bagi Sekte Pedang Surgawi. Selain itu, Anda sudah lama menjadi musuh Sekte Pedang Surgawi. Anda tidak hanya membunuh banyak murid mereka, Anda bahkan membunuh Liang Xiao. Alasan utama mengapa Sekte Pedang Surgawi mengirim Yun Ken ke sini adalah untuk membunuhmu dan menyingkirkan ancamannya. Guo San menjelaskan situasi saat ini kepada Jiang Chen. Jadi inilah yang mereka lakukan. Baiklah, saya juga ingin menyaksikan seberapa kuat seorang murid inti. Aku akan pergi memeriksanya. Seringai muncul di wajah Jiang Chen. Dia sekarang telah menembus ke alam inti surgawi akhir, dan dia memiliki 410 tanda naga. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dengan basis kultivasi saat ini, dia akan mampu membunuh prajurit Mid Divine Core biasa. Adapun prajurit inti ilahi awal, dia akan dapat membunuh mereka dalam sekejap. Bahkan jika Yun Ken ini adalah seorang jenius di antara generasi muda, dia masih bisa membunuhnya tanpa terlalu banyak kesulitan. Kakak, Yun Ken ini bukan sasaran empuk, kamu harus ekstra hati-hati. Guo San mengingatkan Jiang Chen. Hati-hati bajingan. Chen kecil telah menembus ke alam inti surgawi akhir, dengan kemampuannya, jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia bisa memeras Yun Ken itu. Big Yellow berkata sambil menganggukkan kepalanya. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi pada Jiang Chen. Karena Jiang Chen bisa membunuh seorang prajurit inti ilahi awal sementara hanya menjadi prajurit inti surgawi pertengahan, tidak peduli seberapa kuat Yun Ken ini, dia hanyalah seorang prajurit inti ilahi awal. Jika Jiang Chen tidak menerobos ke alam inti surgawi akhir, dia mungkin berjuang sedikit dengan berurusan dengan dia, tapi sekarang itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Yun Ken sama sekali bukan apa-apa baginya, jadi kecuali itu adalah murid inti Sekte Pedang Surgawi Inti Ilahi, Jiang Chen tidak akan terkalahkan. Anjing terkutuk, tidak bisakah kamu lebih beradab? Jangan terus menyebut omong kosong ketika Anda berbicara. Guo San memutar matanya, ketiganya terbang ke langit, dan hanya dalam sekejap mata, mereka tiba di gerbang depan Sekte Hitam. Murid senior Jiang ada di sini. Sudah kubilang, dia sama sekali tidak takut pada Yun Ken ini. Karena dia ada di sini, saya yakin pertarungan sengit akan segera meletus. Aku ingin tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini.
Bagaimanapun juga, Yun Ken adalah seorang jenius yang menjadi terkenal sejak lama, dan dia juga seorang prajurit inti ilahi. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan pria biasa manapun. Saya kira itu akan menjadi murid senior Jiang yang memenangkan pertarungan. Dia tidak pernah bertarung dalam pertarungan di mana dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk menang. Coba pikirkan, sejak kompetisi Provinsi Qi, apakah murid senior Jiang pernah kalah dalam satu pertarungan sebelumnya? Kedatangan Jiang Chen telah memicu seluruh adegan. Dia tampak seperti bulan yang dikelilingi segudang bintang. Pandangan Yun Ken berhenti pada Jiang Chen, dan dengan suara kejam dia bertanya, "Jadi, apakah kamu Jiang Chen itu?" "Itu benar, kamu pikir kamu siapa? Beritahu saya nama Anda." Jiang Chen menjawab dengan suara acuh tak acuh. Tentu saja, dia tahu siapa Yun Ken, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kesopanan terhadap musuhnya. Mendengar ini, Yun Ken langsung meledak marah. Beraninya orang ini bertanya siapa yang dia pikir dia. Dia adalah Yun Ken yang terkenal, dan tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan nada yang tidak sopan. Meski sudah cukup lama meninggalkan tempat itu, legendanya masih berulang kali diceritakan. Yun Ken adalah seorang pria legendaris, dan meskipun dia telah pergi 2 tahun yang lalu dan baru saja kembali, semua orang yang bertemu dengannya masih akan takut padanya. Cara Jiang Chen berbicara dengannya adalah penghinaan terhadap martabatnya. "Huff, Jiang Chen, kamu membunuh Liang Xiao, jadi hari ini aku di sini untuk membalaskan dendamnya. Terima tantangan saya segera." Yun Ken sangat arogan. "Yun Ken, bukanlah tugas yang mudah untuk berkultivasi ke levelmu. Saya seorang pria penyanyang, dan saran saya kepada Anda adalah untuk pergi dari sini secepat mungkin, akan sengsara jika Anda mengikuti jejak Liang Xiao." "Oh benar, lupa memberitahumu, Liang Xiao meninggal dengan kematian yang mengerikan, dia dipenggal." Kata-kata Jiang Chen telah membuat Yun Ken marah. Bagaimana seorang prajurit inti surgawi kecil berani memiliki keberanian untuk memintanya keluar dari sini secepat mungkin? Ini adalah salah satu lelucon terbesar yang pernah dia dengar. "Jiang Chen, cukup omong kosongmu. Kemari dan hadapi kematianmu sekarang." Yun Ken melepaskan energi besarnya. Dia sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Sepertinya dia tidak punya niat untuk berhenti sampai dia mencabik-cabik Jiang Chen. Swosh-swosh, tiba-tiba, angin liar menyapu tempat itu. Beberapa energi kuat lainnya mendekat dari jauh, dan dalam sekejap, mereka tiba di depan gerbang depan Sekte Hitam. Semua pria ini mengenakan pakaian hijau, dan para murid Sekte Hitam sangat akrab dengan pria-pria ini. Mereka berasal dari Sekte Suaka Hijau. Seorang pria muda berusia 20-an berdiri di sebelah King Styx, dia memiliki rambut merah yang berkibar di angin liar, bahkan alisnya merah, dan dia mengenakan jubah merah panjang. Dengan tubuh kekar dan ekspresi arogan, siapapun bisa tahu bahwa dia adalah pria yang pemarah. Orang-orang dari Sekte Suaka Hijau ada di sini lagi. Lihatlah para pemuda itu, saya kira dia adalah murid inti dari Sekte Suaka Hijau. Sialan, dulu ada Yun Ken, dan sekarang ada orang itu. Mari kita lihat bagaimana murid senior Jiang akan menangani ini. Kepala sekte mengatakannya sebelumnya, selama Sekte Suaka Hijau mengirim murid generasi muda, dia tidak akan mengganggu pertarungan. Sekarang, Jiang Chen harus menghadapi mereka sendiri. Tempat itu memasuki kekacauan sekali lagi. Adegan hari ini jauh lebih besar dari imajinasi semua orang. Mereka berasal dari Sekte Suaka Hijau. Jiang Chen mengerutkan alisnya. "Saudaraku, Sekte Suaka Hijau datang ke sini 2 hari yang lalu, tetapi mereka diblokir oleh kepala sekte. Dia meminta mereka untuk mengirim murid inti mereka ke sini, dan saya kira pria berbaju merah itu adalah murid inti mereka. Dia terlihat cukup kuat," Guo San menjelaskan kepada Jiang Chen. Haha, mendengar ini, Jiang Chen langsung tertawa terbahak-bahak. Dia menatap King Styx dengan tatapan menggoda. Dia tahu betul mengapa Sekte Suaka Hijau begitu marah dan bahkan pergi ke Sekte Hitam yang begitu jauh untuk mencarinya. Itu karena Vireton Savage, kepala sekte, dia adalah Jiang Chen itu, dan ada anjing itu. Liu Hong berkata sambil menggertakkan giginya. "Bajingan kecil Jiang Chen, hari ini aku akan membuatmu dipotong-potong tidak peduli apa." King Styx berteriak dengan sangat marah, benar-benar lupa bahwa dia adalah seorang kepala sekte. Ketika dia melihat Jiang Chen, dia langsung teringat Vireton Savage. Jiang Chen mengingatkannya tentang ambisi besarnya sendiri, yang kini telah menjadi gelembung-gelembung yang hancur. Dia ingin memakan Jiang Chen hidup-hidup. "Ada begitu banyak orang yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dan menendang." Jiang Chen mengangkat bahu. Dia tidak mengharapkan begitu banyak hal terjadi tepat setelah dia selesai berkultivasi. Namun, dia tidak merasa takut. Dia menganggap ini sebagai kesempatan untuk menyaksikan kemampuan murid inti dari sekte besar. "Huo Yuner, bunuh dia," King Styx berkata dengan kejam. Pemuda berambut merah itu maju selangkah, nyala api menari-nari di sekujur tubuhnya, dan suhu di sekelilingnya meningkat secara signifikan. "Jiang Chen, adalah keberuntunganmu untuk dibunuh olehku, Huo Yuner. Dibandingkan dengan Yun Ken, Huo Yuner ini bahkan lebih sombong. Sangat mudah membuat dirimu terbakar saat bermain api. Huo Yuner, izinkan saya memberi Anda saran, pergi dari sini secepat mungkin, tidak menyenangkan mati di sini." Jiang Chen mencibir, dia bisa dengan mudah mengetahui akar Huo Yuner. Huo Yuner sedang mengembangkan keterampilan api yang kuat, dan itu memberinya kemampuan yang cukup kuat.
Jika seseorang membandingkan kekuatan serangan Huo Yuner dan Yun Ken, Huo Yuner sebenarnya lebih kuat dari Yun Ken. Tapi sayang sekali, lawannya adalah Jiang Chen, dan ini telah membuat semua kelebihannya menjadi kerugian. Di depan api naga sejati, api Huo Yuner hanyalah lelucon. Selain itu, Jiang Chen adalah seorang alkemis, dan dia adalah ahli dalam hal bermain api. Konyol, beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Tanda seru, kamu akan mati hari ini bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa. Huo Yuner berteriak keras, kesombongannya sepertinya tidak ada bandingannya. Sialan, apakah orang ini makan bubuk peledak? Bagaimana dia mendapatkan perasaan superior seperti dirinya? Bahkan Big Yellow tidak tahan dengan sikapnya. Jiang Chen, aku tidak pernah menyangka kamu memiliki begitu banyak musuh. Namun, saudara, kita perlu menyerang menurut siapa yang datang lebih dulu, nyawa Jiang Chen adalah milikku. Saya rasa tidak banyak yang bisa Anda lakukan di sini. Kata Yun Ken, kamu siapa? Beraninya kau berada di depanku. Hari ini, nyawa Jiang Chen adalah milikku, Huo Yuner. Huo Yuner semakin arogan. Huff, saya adalah murid inti dari Sekte Pedang Surgawi, Yun Ken. Jiang Chen ini telah membunuh salah satu jenius kami memiliki keluhan besar dengan dia. Tidak peduli apa, aku akan membunuhnya hari ini. Siapa yang berani melawan ini denganku akan menjadi musuhku. Yun Ken mendengus dingin, hanya dengan beberapa kata, Yun Ken dan Huo Yuner mulai saling bertarung. Adegan itu telah mengejutkan semua murid Sekte Hitam, dan bahkan membuat beberapa dari mereka marah. Apa-apaan? Menurut kedua pria ini, siapa murid senior Jiang? Mengapa mereka terdengar seperti murid senior Jiang pasti sudah mati? Sial, ini konyol. Mereka datang ke Sekte Hitam untuk menantang orang kita, dan mereka masih sangat arogan. Persetan, bahkan ayah di sini tidak tahan lagi. Aku ingin menamparkan wajah mereka sekarang, tapi sayang, aku bukan tandingan mereka. Mereka berbicara seperti murid senior Jiang pasti akan mati. Tak satu pun dari Anda yang cocok dengan murid senior Jiang, jadi mengapa Anda saling bertarung untuk memutuskan siapa yang akan terbunuh lebih dulu? Tanda seru, idiot, tidak hanya para murid Sekte Hitam, bahkan Jiang Chen pun merasa tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar muak dengan dua orang idiot yang memiliki harga diri yang begitu tinggi. Hei, kenapa kalian tidak bertarung satu sama lain untuk memutuskan siapa yang akan membunuhku? Bagaimana menurutmu? Jiang Chen menyarankan dengan serius. Huo Yuner, apakah kamu yakin ingin menghalangi jalanku? Yun Ken mengeluarkan energinya yang besar. Kaulah yang menghalangi jalanku. Api menari-nari di sekitar Huo Yuner, energinya tidak lebih lemah dari Yun Ken. Melihat ini, ekspresi semua tetua Sekte Suaka Hijau berubah. Mereka datang ke sini hari ini untuk membunuh Jiang Chen. Huo Yuner memiliki temperamen yang panas, dan Yun Ken adalah seorang pria dengan kebanggaan tertinggi. Jika keduanya terlibat dalam perkelahian satu sama lain, itu akan membutuhkan pertarungan yang sangat sulit untuk memutuskan siapa orang terakhir yang akan bertahan. Pada akhirnya, keduanya akan menderita cedera, dan ini hanya akan membuat Jiang Chen bertarung dengan mudah. Huo Yuner, berhenti sekarang. King Styx berteriak keras. Dia menatap Yun Ken dan berkata, karena Sekte Pedang Surgawi ingin membunuh Jiang Chen, kami akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Bagaimanapun, tempat ini adalah Provinsi Qi, dan King Styx bukanlah orang bodoh. Dia telah menyinggung Sekte Hitam, jadi dia tidak ingin menyinggung Sekte Pedang Surgawi juga. Dilihat dari situasi saat ini, kematian Jiang Chen sudah ditentukan. Bab 194. Bab 194 Armor Tempur Vireton. Mendengar apa yang dikatakan King Styx, meskipun Huo Yuner tidak senang dengan keputusan itu, dia tidak dapat menyangkal perintah King Styx. Dia hanya mendengus dingin, lalu dia kembali ke sisi King Styx. Kepala Sekte, mengapa kamu menyerah? Mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuh Yun Ken itu terlebih dahulu, lalu setelah itu membunuh Jiang Chen? Jika Jiang Chen dibunuh olehnya, bukankah itu berarti kita juga tidak akan bisa mengambil jiwa iblis Vireton Savage? Huo Yuner berkata dengan arogan. Jangan khawatir, aku akan turun tangan sebelum Jiang Chen meninggal, lalu aku akan mendapatkan kembali jiwa iblis itu. Lebih baik membiarkan murid inti dari Sekte Pedang Surgawi membunuh Jiang Chen, dia bisa menyelamatkan kita dari kerumitan. Selain itu, Huo Yuner, apakah Anda benar-benar memiliki keyakinan bahwa Anda dapat membunuh Yun Ken ini? Taoist Styx memandang Huo Yuner, huff. Huo Yuner mendengus, lalu dia memalingkan wajahnya. Jelas, meskipun dia tidak takut pada Yun Ken, itu juga tidak mungkin baginya untuk membunuh Yun Ken sekarang. Murid inti dari sekte besar bukanlah sasaran empuk. Aku punya saran, karena kalian berdua datang dari jauh, kenapa kamu tidak menyerangku secara bersamaan? Aku akan melawan kalian berdua sendirian. Selain itu, saya tidak ingin orang mengatakan saya menindas Anda. Sekali lagi, Jiang Chen berbicara dengan nada acuh tak acuh. Namun, apa yang dia katakan hampir membuat kedua jenius itu mati karena kemarahan yang luar biasa. Kakak, murid senior Jiang benar-benar kejam, jika mereka saat ini bersaing di antara mereka sendiri, saya yakin tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan murid senior Jiang sama sekali. Mereka lebih baik marah, lihat saja betapa sombongnya mereka, saya sangat berharap saya bisa meninggalkan bekas sepatu saya di wajah mereka. Semua murid dari Sekte Hitam tertawa terbahak-bahak. Mereka menjadi sangat bersemangat setiap kali Jiang Chen melawan seseorang yang bukan dari Sekte Hitam. Huff,
Kami berdua melawanmu sendirian. Anda benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang diri Anda sendiri. Kamu hanya prajurit inti surgawi, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Huo Yuner mendengus dingin. Dia menjadi sangat arogan bahkan ayahnya tidak akan bisa mengenalinya. Jiang Chen, cukup omong kosongmu, datang ke sini segera dan hadapi kematianmu. Energi Yun Ken naik secara maksimal. Chen kecil, cukup buang waktu, cepat dan bunuh mereka agar kita bisa kembali untuk minum-minum. Big Yellow berkata sambil menggelengkan kepalanya. Kata-katanya bahkan lebih memprovokasi daripada Jiang Chen. Baik, Jiang Chen mengangguk. Dengan goyangan tubuhnya, dia sampai di depan Yun Ken. Jadi kamu Yun Ken, aku akan mengalahkanmu sampai bintang berkilauan di sekitar kepalamu. Dua sinar sengit berteriak dari mata Jiang Chen. Pada saat yang sama, energinya meningkat dengan cepat. Energi yang sangat kuat, dia telah menembus ke alam inti surgawi akhir. Liu Hong yang berdiri jauh memiliki perubahan ekspresi. Orang ini mampu membunuh seorang prajurit inti ilahi awal ketika dia hanya seorang prajurit inti surgawi pertengahan, dan sekarang dia telah menerobos lagi, saya pikir akan lebih sulit untuk mengalahkannya. Penatua sekte lain juga terkejut. Dia menyaksikan betapa kuatnya Jiang Chen. Sekarang, dilihat dari energi yang dikeluarkan Jiang Chen, dia terkejut bahwa Jiang Chen telah menerobos lagi. Ini berarti Jiang Chen telah menjadi lebih kuat, dan dengan kemampuan luar biasa pria ini, mungkin Yun Ken atau Huo Yuner tidak akan menjadi lawannya. Hadapi kematianmu, Doomsday Palm. Yun Ken langsung menyerang dengan skill tempur yang hebat, Doomsday Palm. Namanya saja sudah cukup untuk menakut-nakuti orang. Ini adalah keterampilan tempur yang sangat kuat, dan begitu dilepaskan, itu akan membawa kekuatan yang akan menghancurkan targetnya. Bang, sebuah ledakan terdengar, dan di detik berikutnya, telapak tangan perak raksasa yang lebih tinggi dari 3 meter tiba-tiba muncul, dan itu menyebabkan gelombang udara yang tak berujung menyapu tempat itu. Kekuatan besar bahkan menyebabkan udara menghasilkan suara retak yang keras. Telapak tangan membawa momentum yang sangat menghancurkan saat dengan paksa mendorong ke arah Jiang Chen. Sangat kuat, ini adalah keterampilan tempur peringkat meter, sangat menakutkan. Jika saya adalah orang yang harus menghadapi serangan telapak tangan ini, saya yakin saya akan hancur berkeping-keping dalam sekejap dan mati dengan kematian yang mengerikan. Jenius nomor 1 sebelumnya dari Sekte Pedang Surgawi benar-benar luar biasa. Saya pikir para prajurit Mid Divine Core biasa itu akan terluka parah oleh serangan ini. Aku ingin tahu bagaimana murid senior Jiang akan menangani ini. Dia terlihat sangat tenang sekarang, kalau dipikir-pikir, aku belum pernah melihatnya panik, aku benar-benar ingin tahu kenapa dia bisa memiliki kepercayaan diri yang begitu tinggi. Ketika seorang pejuang yang terampil menyerang, semua orang dapat mengetahui apakah dia memiliki keterampilan yang hebat atau tidak. Ketika Yun Ken menyerang dengan Doomsday Palm, dia langsung mengejutkan semua orang yang hadir, bahkan Huo Yuner tidak mulai menganggap Yun Ken dengan serius. Dengan kedua mata bersinar terang, Jiang Chen berdiri kokoh tepat di tengah langit. Jika ini terjadi sebelum dia menerobos ke alam inti surgawi akhir, Jiang Chen pasti akan memilih untuk menghindari serangan Yun Ken dan mengalami kesulitan membela diri, tapi sekarang dia memiliki lebih dari 400 tanda naga di tubuhnya, dan itu memberikan kekuatan tempurnya. Peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Sekarang, dia bukan seseorang yang bisa diganggu oleh Yun Ken. Huff, Jiang Chen mendengus dingin, dan dia tidak bergerak. Tepat saat telapak tangan perak raksasa hendak mengenainya, dia tiba-tiba dengan paksa melakukan pukulan. Tinjunya ditutupi dengan sisik naga merah darah, dan bahkan ada beberapa naga yang terbang di sekitarnya. Dia telah melepaskan sejumlah besar energi, bang. Pukulan Jiang Chen membawa kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan gunung, kekuatan beberapa juta jin. Tidak ada yang bisa berdiri diam ketika menghadapi serangan besar-besaran ini. Dalam sekejap, tinju Jiang Chen menghantam Palm Doomsday. Retakan, suara retakan bisa terdengar dari telapak tangan perak raksasa saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, dan di detik berikutnya, itu hancur, berubah menjadi percikan api yang menghilang ke udara tipis. Adapun Jiang Chen, dia masih mempertahankan postur meninju, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Apa yang terjadi membawa badai ke seluruh kerumunan, tidak ada yang bisa menjaga ketenangan mereka ketika menyaksikan ini. Banyak tatapan terkejut terkunci ke wajah Jiang Chen, bahkan murid-murid yang sangat percaya diri di Jiang Chen menjadi tercengang. Mereka tahu betapa hebatnya Jiang Chen, tetapi mereka tidak mengira dia akan sekuat ini. Lawannya adalah Yun Ken. Ya Tuhan, apa yang baru saja aku saksikan? Jiang Chen baru saja menghancurkan telapak tangan kiamat dengan tangan kosong, ini benar-benar menakutkan. Monster macam apa ini? Bagaimana seorang pria bisa mendapatkan begitu banyak kekuatan begitu cepat? Dia baru saja datang ke Sekte Hitam belum lama ini, inilah jenius yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Jiang Chen, tidak ada yang bisa menyebut diri mereka jenius. Di seluruh provinsi Qi, saya khawatir hanya Nan Bei Chao yang bisa dibandingkan dengannya. Setiap kali Jiang Chen menyerang, dia pasti akan membawa badai ke kerumunan. Itu sudah menjadi norma, dan kebanyakan orang sudah mati rasa. Sungguh pria yang kuat, bagaimana Sekte Hitam bisa memiliki monster seperti itu? Ekspresi King Styx berubah. Dengan pengalamannya, dia bisa dengan mudah mengetahui seberapa kuat Doomsday Palm itu. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika Jiang Chen mampu menahan serangan itu akan membutuhkan usaha. Namun, dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan menghancurkan serangan itu hanya dengan pukulan.
Palem Doomsday yang perkasa tidak bisa menimbulkan ancaman tunggal baginya, dan ini benar-benar mengejutkan King Styx. Kekuatan ototnya sangat tinggi, saya bisa merasakan dia memiliki sejumlah besar ki dan darah, dan kekuatan mentahnya seperti naga. Dia seperti binatang buas dalam wujud manusia. Liu Hong melebarkan matanya dengan kagum. 2 hari yang lalu, dia masih mampu menekan Jiang Chen, tetapi sekarang dia merasa bahwa jika dia melawan Jiang Chen lagi, dia kemungkinan besar akan mati. Bahkan ekspresi Huo Yuner berubah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengurangi kesombongannya sedikit. Di atas langit di Sekte Hitam, Taois Hitam telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Dia juga terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Yun Ken adalah orang yang paling ketakutan sebenarnya, matanya memerah, dan dia memaksa dirinya untuk mengevaluasi kembali Jiang Chen. Yun Ken sangat percaya pada Doomsday Palemnya, dia pikir dia bisa menghancurkan Jiang Chen menjadi pasta daging dengan serangan ini saja, tetapi yang mengejutkannya, Jiang Chen tidak hanya tidak berubah menjadi pasta daging, dia bahkan menghancurkan serangannya. Kamu hanyalah prajurit inti surgawi, sungguh mengejutkan bahwa kamu bisa memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Yun Ken sangat terkejut. Yun Ken, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Cepat dan lepaskan keterampilan kuat apapun yang Anda miliki. Karena saya memutuskan untuk menyerang sekarang, hari ini akan menjadi hari kiamat Anda. Sebelum aku membunuhmu, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang dengan apapun yang kamu punya. Jiang Chen menggambarkan citra keagungan. Tubuhnya bersinar dalam cahaya kemasan terang yang membuatnya tampak seperti dewa perang. Sungguh pembual yang tak tahu malu. Niat membunuh Yun Ken sangat tinggi. Dalam sekejap, dia mengambil pedang panjang yang cerah. Itu adalah senjata tempur tingkat tinggi yang langka. Pedang itu ditutupi dengan pola mistis yang membuatnya tampak luar biasa. Setelah serangan pertama, Yun Ken berhenti memandang rendah Jiang Chen. Dia bersiap-siap untuk melepaskan serangan pamungkasnya dan membunuh Jiang Chen di tempat. Jiang Chen, ambil ini, Soaring Heaven's Sword. Yun Ken sekali lagi menyesuaikan energinya ke level tertinggi. Pedang di tangannya mulai mengeluarkan suara mendesis, dan pedang sepanjang 2 meter itu berubah menjadi pedang sepanjang 30 meter. Pedang panjang itu tampak seperti pelangi yang membelah langit, pola mistis di atasnya bersinar dan memancarkan warna-warna cerah. Dalam sekejap, itu dengan paksa menebas ke arah Jiang Chen. Bagus, Jiang Chen memuji serangan itu. Keterampilan itu dianggap tidak buruk. Dia akan melawan dengan Six Solar Fingers miliknya. Saat ini, Jiang Chen mampu melepaskan jari kelima, dan dengan kekuatannya yang kuat, itu pasti akan mengalahkan Yun Ken. Namun, mata Jiang Chen menyala, dan dia tiba-tiba memutuskan untuk tidak menggunakan Six Solar Finger. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji kemampuan bawaan Phyreton Savage, biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatan pertahanannya. Ketika ide tiba-tiba muncul di benaknya, penghalang cahaya berwarna emas tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Jiang Chen. Penghalang membuat beberapa suara retak, dan pada saat itu, duri raksasa muncul di penghalang. Semua duri raksasa ini terhubung satu sama lain, dan mereka segera terjalin menjadi baju besi dengan permukaan setajam silet. Ini adalah baju besi lengkap yang bahkan menutupi kepala Jiang Chen, dan memancarkan cahaya keemasan yang mulia. Jiang Chen mewarisi kemampuan bawaan ini setelah dia menyerap telur emas, tetapi karena tidak ada informasi tentang kemampuan ini, Jiang Chen hanya memberinya nama Phyreton Combat Armor. Keterampilan apa itu? Mengapa itu terlihat begitu akrab? Jauh dari adegan pertarungan, ekspresi King Styx berubah. Keterampilan Jiang Chen memberinya perasaan akrab, tapi dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Sebenarnya, ini adalah kemampuan bawaan Phyreton Savage, jadi tentu saja King Styx akrab dengannya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk memikirkannya, dia tidak bisa menghubungkannya dengan Phyreton Savage, karena dia tidak mengharapkan manusia untuk benar-benar menggunakan kemampuan bawaan dari binatang iblis. Ayo, Jiang Chen berteriak dengan sangat kuat. Dia berdiri dengan kokoh, dan dia tidak mencoba menghindari atau memblokir serangan itu. Dengan menyalurkan seluruh energinya ke dalam Phyreton Combat Armor, Jiang Chen langsung bentrok dengan serangan Yun Ken. Dentang, pertarungan lemah tingkat tinggi yang perkasa bertabrakan dengan Phyreton Combat Armor Jiang Chen, dan percikan api dari tabrakan itu langsung mengubah tempat itu menjadi lautan api. Phyreton Combat Armor Jiang Chen tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, tetapi juga membawa kemampuan serangan yang besar. Dengan bentrok ke Soaring Heaven's Sword, kekuatan serangan besar dari Phyreton Combat Armor melawan sebagian besar kekuatan Soaring Heaven's Sword. Adapun sisa Foris, itu hanya bisa meninggalkan bekas pudar pada armor, itu benar-benar tidak dapat melukai armor. Bab 195. Bab 195 ingin membunuhku. Datang ke neraka Inferno. Memotong, plus, Soaring Heaven's Sword melesat melintasi permukaan Phyreton Combat Armor Jiang Chen, meninggalkan bekas yang dalam. Tapi, hanya itu hanya bisa meninggalkan bekas, serangan kuat bahkan tidak bisa menghancurkan baju besi Jiang Chen, apalagi menyakitinya. Apa? Ekspresi Yun Ken berubah secara dramatis, dan dia memandang Jiang Chen seolah sedang melihat hantu. Situasi saat ini tidak akan pernah terjadi bahkan dalam mimpinya yang paling liar. Hasilnya sekali lagi mengirim badai ke penonton. Namun, kali ini, badai itu bahkan lebih besar dari sebelumnya. Mematahkan palem kiamat dengan tangan kosong dan menghalangi Soaring Heaven's Sword hanya dengan armor Kenya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda.
Demi langit, apa yang baru saja aku lihat? Keahlian apa itu? Itu sangat kuat, bahkan senjata tempur peringkat tinggi tidak dapat menghancurkannya. Petik 2. Itu bukan baju besi sungguhan, itu sebenarnya adalah kemampuan yang kuat. Ketika Jiang Chen melepaskannya sekarang, rasanya seperti dia adalah binatang iblis yang perkasa, dan energinya berubah sepenuhnya. Ini luar biasa, bahkan Yun Ken tidak dapat menghancurkan pertahanannya dengan serangan kekuatan penuh. Kemampuan seperti itu benar-benar menentang tatanan alam. Petik 2. Murid senior Jiang membawakan kita mukjizat baru setiap kali dia bertarung. Dia selalu mengeluarkan teknik dan keterampilan baru, dan masing-masing keterampilan ini sangat kuat dan melampaui imajinasi kita. Lihat saja armor emas itu, tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, itu juga memberinya potensi serangan yang sangat bagus. Petik 2. Haha, Yun Ken ini sudah selesai, dia bukan pasangan yang cocok untuk murid senior Jiang. Itu benar, dia bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan senior murid Jiang, bagaimana dia akan mengalahkannya? Murid-murid Sekte Hitam sekali lagi menjadi bersemangat. Jiang Chen memang mewakili Sekte Hitam. Jika dia bisa mengalahkan murid inti Heavenly Sword Sekte, setiap murid dari Sekte Hitam akan merasa bangga juga. Kemampuan macam apa itu? Kemampuan saudara Jiang semakin kuat dan kuat. Petik 2. Guo San juga terkejut. Big Yellow terbang berputar-putar di atasnya, memantul dengan lidahnya mencuat, dan air liurnya melonjak di semua tempat. Tidak ada yang benar-benar tahu kemampuan apa yang digunakan Jiang Chen, kecuali Big Yellow. Dia telah melihat Phyreton Savage menggunakan kemampuan bawaan ini sebelumnya, dan dia tahu Jiang Chen mengembangkan keterampilan misterius yang memungkinkannya untuk menyerap garis keturunan binatang setan khusus dan mewarisi kemampuan bawaannya. Menilai dari apa yang dilihatnya, sepertinya Jiang Chen telah berhasil mewarisi kemampuan bawaan Phyreton Savage dari telur emas. Di dalam area bagian dalam Black Sect, Daoist Black menjadi lebih bersemangat. Jiang Chen benar-benar memberinya banyak kejutan, dan bahkan membantunya mengusir awan gelap yang melayang-layang di benaknya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengingat apa yang dikatakan Jiang Chen sebelumnya, struktur provinsi Qi akan segera berubah, tapi itu bukan karena Nan Bei Chao, itu Jiang Chen yang merusak struktur saat ini. Orang-orang dari Green Sanctuary Sekte semua membawa ekspresi ngeri, mereka merasa sangat akrab dengan kemampuan Jiang Chen, dan itu membuat beberapa dari mereka mulai berpikir tentang Phyreton Savage. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengaitkan keduanya. Lagi pula, dalam pikiran mereka, tidak ada manusia yang bisa menggunakan kemampuan bawaan dari binatang iblis. Yun Ken, apakah Anda memiliki keterampilan lain? Dengan memikirkan pikirannya, Jiang Chen menarik armor tempur Phyreton. Dia berdiri di langit dengan ekspresi tenang, dan tatapan tajamnya dilemparkan ke Yun Ken yang ketakutan. Jiang Chen, saya tidak pernah berpikir kamu akan sekuat itu. Terima kasih atas pengalamannya. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yun Ken berbalik dan bersiap untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi peduli dengan reputasinya. Dia telah melepaskan serangan terkuatnya, tetapi bahkan dengan itu, dia masih tidak bisa menghancurkan pertahanan Jiang Chen, jadi tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Selain itu, sampai sekarang, Jiang Chen belum menunjukkan serangan brutalnya. Jika Yun Ken terus bertarung, dia mungkin akan mati pada akhirnya. Yun Ken tidak tahu mengapa Jiang Chen begitu kuat, tetapi dia harus mengakui bahwa Jiang Chen benar-benar monster yang tiada taranya. Dia bukan tandingan Jiang Chen. Apa Yun bisa lakukan sekarang adalah mengesampingkan masalah ini, tunggu sampai dia menerobos ke ranah Mid Divine inti, kemudian kembali untuk membalas dendam. Tapi sayang sekali, ketika Jiang Chen memutuskan untuk membunuh seseorang, tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Mencoba lari, sangat terlambat. Seringai muncul di wajah Jiang Chen, dan di detik berikutnya, sejumlah besar niat membunuh muncul dari tubuhnya. Dengan goyangan tubuhnya, Jiang Chen menyusul Yun Ken menggunakan kecepatan ekstremnya. Palem naga sejati, Jiang Chen berteriak dengan suara berat, dalam sekejap, dia melepaskan True Dragon Palem. Cakar naga besar turun dari langit dan meraih ke arah Yun Ken. Bang, cakar naga besar itu keras, hai turun seperti gunung raksasa. Ekspresi Yun Ken berubah secara dramatis saat merasakan tekanan besar yang datang dari cakar naga. Dalam sekejap, dia menebas dengan pedangnya dan mencoba menembus cakar naga. Sayang sekali, reaksinya terlalu lambat. Cakar naga datang keras, High Plus turun dengan kekuatan yang luar biasa, dan itu seperti kandang tertutup yang memikat Yun Ken di dalam. Mati, Jiang Chen berteriak keras. The True Dragon Palem diperas dengan kekuatan yang sangat besar, dan semua orang bisa mendengar teriakan mengerikan datang dari dalam. Kabut darah melayang dan melayang di langit, ketika Jiang Chen menarik kembali True Dragon Palem, yang tersisa di langit adalah benjolan darah dan pedang. Jiang Chen mengulurkan tangannya, lalu kekuatan isap yang kuat melesat membentuk telapak tangannya dan menarik Soaring Heaven Sword ke tangannya. Ini adalah senjata tempur peringkat tinggi yang langka, dan dia tidak bisa membiarkannya sia-sia. Dalam sekejap mata, Yun Ken yang sombong telah dihancurkan oleh Jiang Chen. Dia benar-benar pergi dari dunia ini, dia memiliki akhir yang menyedihkan. Para murid Sekte Hitam tidak merasa terlalu terkejut tentang hasil ini. Mereka semua menyaksikan betapa brutal dan ganasnya Jiang Chen. Tidak hanya Yun Ken dari Sekte Pedang Surgawi, Jiang Chen bahkan membunuh sesama muridnya dengan cara yang sama. Swoosh, H+. Setelah membunuh Yun Ken, Jiang Chen dengan cepat melemparkan pandangannya ke arah Huo Yuner. Merasakan niat membunuh yang datang dari Jiang Chen, hati Huo Yuner bergetar.
Tepat pada saat ini, semua kesombongan dan kedengkian Huo Yuner telah menghilang, dan amarahnya yang panas dimusnahkan. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri, dia hanya tidak memiliki keberanian untuk melawan Jiang Chen sekarang. Huo Yuner, tunggu apa lagi? Aku di sini untukmu bertarung. Petik 2. Jiang Chen berteriak keras. Kamu, Huo Yuner sangat marah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dia dipandang rendah oleh orang lain. Tatapan Jiang Chen benar-benar membuatnya kesal. Tapi tetap saja, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Jiang Chen sekarang. Kakak, hantu berambut merah, apakah kamu takut? Apakah Anda akan mengencingi celana Anda? Jika Anda tidak memiliki keberanian untuk bertarung, bawa pulang pantat Anda sekarang juga dan minum susu, kembali kapanpun Anda bosan dengan susu. Petik 2. Big Yellow memang makhluk yang kejam, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk memprovokasi seseorang. Ayo, bertarung sekarang. Huo Yuner, sepertinya aku ingat kamu menjadi sangat sombong barusan, jadi mengapa kamu hanya berdiri di sana tanpa bergerak? Petik 2. Ayoyo, jadi ini adalah murid inti dari Sekte Suaka Hijau. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Ini mengecewakan, kembali dan rawat bayi Anda. Petik 2. Berjuanglah sekarang, jika tidak, kamu hanya seorang pengecut. Itu kamu yang datang dan menantang Jiang Chen, tapi sekarang kamu mundur. Petik 2. Semua murid Sekte Hitam berteriak dan berteriak. Wang Yun dan Huang Zheng terpental. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Suaka Hijau hanya bisa berdiri di sana dengan wajah gelap. King Styx merasa seperti dia sudah terlalu jauh untuk kembali. Peristiwa hari ini benar-benar membuat mereka malu, tetapi jika mereka bersikeras membiarkan Huo Yuner melawan Jiang Chen, itu tidak berbeda dengan memintanya untuk mati. Mereka semua jelas menyaksikan pertarungan antara Jiang Chen dan Yun Ken. Mereka perkasa Yun Ken dikalahkan oleh Jiang Chen hanya dengan satu serangan, dia terbunuh dalam sekejap. Karena itu, Huo Yuner juga tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Jiang Chen. Baik, aku akan bertarung denganmu. Teriak Huo Yuner yang marah berteriak. Dia tidak tahan lagi dengan provokasi. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya begitu banyak orang memandang rendah dia pada saat yang sama, dia tidak tahan lagi. Dia lebih suka mati berkelahi daripada terus dihina. Huo Yuner, jangan bereaksi berlebihan. King Styx menarik Huo Yuner kembali, dan beberapa tetua sekte mengelilinginya sekaligus. Terlalu bodoh untuk bertarung dalam pertarungan yang tentu saja hilang. Jiang Chen, Anda benar-benar jenius tak tertandingi. Kembalikan roh iblis Vireton Savage kepadaku, setelah itu, semua skor antara sekte Suaka Hijau dan kamu akan diselesaikan. Petik 2. King Styx memberitahu Jiang Chen dengan suara keras. King Styx, saya sudah menyerap jiwa iblis, tidak bisakah Anda melihat bahwa saya baru saja menerobos kerana inti surgawi akhir? Selain itu, aku meninggalkan tubuh Vireton Savage untukmu, jadi jangan terlalu serakah. Petik 2. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Apa, Anda menyerap roh iblisnya? Mustahil. Dengan kemampuanmu, aku tidak berpikir itu mungkin untuk sepenuhnya menyerap jiwa iblis Vireton Savage hanya dalam 2 hari. Petik 2. Ekspresi King Styx berubah. Dia tidak pernah menyerah untuk mendapatkan roh iblis Vireton Savage. Ketika dia mendengar Jiang Chen mengatakan dia telah menyerap jiwa iblisnya, dia merasa sangat buruk. Aku tidak ingin mendengarkan lembu jantanmu. Aku plus T. Saya tidak peduli tentang menyelesaikan skor dengan Anda. Sekte Santuari Hijau tidak ada artinya bagi saya. Huo Yuner, datang ke sini dan lawan aku. Petik 2. Jiang Chen memiliki sikap yang mendominasi. Dia tidak pernah peduli dengan kata-kata King Styx. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melepaskan 6 jari matahari, menyebabkan jari emas besar menembus Huo Yuner dengan sombong. GRAA, biarlah aku perangnya. Petik 2. Huo Yuner meraung keras. Ekspresi menghina di mata Jiang Chen adalah penghinaan baginya. King Styx dengan santai melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas energi yang menghancurkan 6 jari surya Jiang Chen. Dia adalah seorang prajurit akhir inti-inti, Jiang Chen jauh dari menjadi lawannya. Jiang Chen, serahkan jiwa iblis Vireton Savage, sekarang. King Styx tidak bisa menahan niat pembunuhannya lagi. Dia melepaskan tangan hantu besar yang meraih Jiang Chen. Huff, King Styx, beraninya kamu menyerang muridku di depan Sekte Hitam. Anda mencari kematian. Petik 2. Taois hitam terbang keluar dari Sekte Hitam dengan aura yang mengesankan. Dengan telapak tangan, dia menghancurkan serangan King Styx. King Styx, meskipun kamu berasal dari sekte besar, kamu sebaiknya tidak main-main di sini. Perhatikan baik-baik di mana tempat ini, baik Anda membiarkan Huo Yuner melawan Jiang Chen hari ini, atau Anda keluar dari sini. Jika tidak, aku akan menyerang kalian semua dengan semua pasukan Black Sect. Saya pikir, kecuali Anda, King Styx, semua orang dari Green Sanctuary Sect akan mati jika itu terjadi. Petik 2. Daois Black segera memperingatkan mereka. Huo Yuner, singkirkan aku. Di masa depan, sembunyikan sejauh mungkin dari saat Anda melihat saya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melawan saya. Jika Sekte Suaka Hijau ingin membunuhku, datang mencari aku di neraka Inferno. Jiang Chen menggambarkan citra keagungan yang tak tertandingi. Dia menunjukkan karakternya yang kuat yang menyerupai bangsawan tiada taraf. Dia melanjutkan, saya akan mengatakan ini hari ini, Sekte Pedang Surgawi, Sekte Suaka Hijau, dan bahkan itu Bulls, High Plus The Burning Sky Pavilion, jika ada di antara kalian yang ingin membunuhku, datang mencari aku di neraka Inferno. Bab 196.
Bab 196 memasuki neraka inferno. Jiang Chen berdiri tinggi di langit dengan sikapnya yang dominan, menggambarkan, luar biasa ketika dia memandang rendah musuh-musuhnya di depannya, dia menantang dunia. Sekte Suaka Hijau, Sekte Pedang Surgawi, Paviliun Langit Terbakar. Dia sendiri menantang ketiga sekte besar. Pernyataan seperti itu, hanya ada satu orang di seluruh provinsi Qi yang bisa mengucapkan kata-kata ini, dan itu adalah Jiang Chen. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jiang Chen berbalik dan mulai berjalan menuju area bagian dalam Sekte Hitam. Sosoknya menarik banyak tatapan, dan mereka semua dipenuhi dengan kekaguman. Rasa hormat, takut, kagum, masing-masing tatapan ini dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Setiap pria bermimpi mencapai puncak dunia, semua orang ingin mengalahkan semua musuh yang menghalangi jalannya dan meninggalkan legenda yang hebat. Di setiap era, ada bintang generasi, dan semua orang bermimpi menjadi bintang itu. Semua orang mendesah dalam hati. Hidup di era yang sama dengan Jiang Chen, itu adalah kekayaan mereka, tetapi pada saat yang sama, kemalangan mereka. Jiang Chen berjalan dengan langkah bersemangat dan kuat, dan matanya berkilauan. Sebagai manusia dengan takdir yang besar, dia ingin menjalani kehidupan yang mulia setelah reinkarnasinya. Dia ingin menjadi seorang pria yang bisa berjalan kemana-mana di bawah langit, tidak mengikuti apapun kecuali keinginan hatinya sambil membunuh semua yang menghalangi jalannya. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang pria dengan keberanian dan resolusi yang besar. Sungguh pria yang sombong, dia seperti matahari si plus Ning, tidak ada awan gelap yang bisa menutupi kejayaannya. Petik 2. Murid senior Jiang adalah idola nomor satu saya. Jika suatu hari saya bisa menggambarkan sikap mendominasi yang sama seperti dia, menantang seluruh dunia, bahkan jika aku akan mati di detik berikutnya, tidak akan ada penyesalan dalam hidupku. Petik 2. Orang seperti dia ditakdirkan untuk meninggalkan tanda yang mulia dalam sejarah. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang tidak dapat ditemukan, bahkan dalam 1000 tahun. Aku takut hanya Nan Beichao yang bisa menjadi lawannya. Petik 2. Para murid Sekte Hitam masih menatap punggung Jiang Chen. Meskipun dia telah menghilang dari tempat kejadian, mereka masih tidak ingin mengalihkan pandangan dari tempat dia pergi. Dia telah menjadi panutan di antara generasi muda, dia adalah kebanggaan Sekte Hitam. Ah, biarkan aku bertarung, aku ingin bertarung dengannya. Huo Yuner berteriak dengan marah. Api menari-nari di sekelilingnya, dan matanya memerah. Kata-kata Jiang Chen telah secara serius melukai harga dirinya, harga diri seorang jenius yang tidak bisa diinjak. Karena itu, bahkan jika dia akan mati melawan Jiang Chen, dia ingin melakukannya. Kultivasi Huo Yuner telah berjalan lancar sejak ia dilahirkan, ia dan Yun Ken terkenal di provinsi masing-masing, dan mereka berdiri di puncak di antara semua orang di generasi yang lebih muda. Huo Yuner adalah orang jenius nomor satu dari Green Sanctuary Sect, dan semua orang di sana takut padanya, jadi dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia datang dan memprovokasi Jiang Chen hari ini, tetapi dia takut berkelahi bahkan sebelum pertarungan dimulai, dan ini adalah kehilangan muka yang luar biasa. Huo Yuner, King Styx berteriak, lalu dia berkata, kamu bukan lawannya. Lagi pula, tidakkah Anda mendengar apa yang baru saja dikatakannya? Dia akan masuk neraka inferno, huff. Saya yakin Anda tahu betapa berbahayanya neraka inferno ini, bahkan saya akan memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup jika saya masuk. Orang ini sangat sombong dan sombong, dia hanya mencari kematiannya sendiri dengan memasuki neraka inferno. Petik 2. Mendengar kata-kata King Styx, orang banyak akhirnya terbangun. Ekspresi semua murid berubah. Mereka terpana dengan sikap Jiang Chen yang perkasa barusan, oleh karena itu, tidak ada yang benar-benar memperhatikan ketika dia mengatakan neraka inferno setelah diingatkan oleh King Styx, mereka akhirnya merespons. Apa, murid senior Jiang akan memasuki neraka inferno? Itu terlalu berbahaya. Petik 2. Saya mendengar bahwa murid senior Guan Yiyun telah memasuki neraka inferno juga, tetapi dia sedang mencari kesempatan untuk menerobos ke alam inti ilahi, karena itu dia mengambil keputusan dan masuk. Dia bersumpah akan berhasil menerobos, atau mati di sana. Namun, potensi murid senior Jiang jauh lebih baik daripada murid senior Guan Yiyun, saya tidak mengerti mengapa perlu baginya untuk mempertaruhkan nyawanya di neraka inferno. Kamu tidak tahu apa-apa, murid senior Jiang adalah monster abnormal. Jelas, dia akan memilih untuk berbicara jalan yang luar biasa. Bagi kami, neraka inferno ini adalah pintu gerbang ke neraka, tetapi baginya, itu hanya sebuah tantangan. Petik 2. Kerumunan terkejut oleh berita itu, keputusan Jiang Chen terlalu menakutkan. Neraka inferno pada awalnya digunakan oleh semua sekte kuat di provinsi yang berbeda, termasuk dinasti Saint Martial, untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kejahatan serius. Mereka akan melemparkan para penjahat ini ke neraka inferno dan membiarkan mereka menjalankan jalan mereka sendiri di dalam. Tentu saja, ada banyak pria pemberani yang masuk neraka inferno karena keinginan mereka sendiri untuk memiliki pengalaman hidup dan mati. Rumor mengatakan bahwa ada kekayaan besar yang bersembunyi di suatu tempat di dalam, dan selama seseorang dapat meninggalkan tempat itu hidup-hidup, ia akan mengalami transformasi dari akarnya. Transformasi tidak hanya mempengaruhi kultivasi, tetapi juga pola pikir seseorang. Siapapun yang mengalami situasi hidup dan mati akan memiliki pola pikir yang kuat yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Orang ini benar-benar ingin masuk neraka inferno. Apa sebenarnya yang dia cari? Petik 2. Daoist Black juga bereaksi,
Alisnya berkerut dalam benaknya. Jiang Chen adalah murid Black Sect yang paling berharga, jadi dia tidak ingin melihat hal buruk terjadi padanya, karena Jiang Chen adalah satu-satunya orang yang bisa melawan Nan Beichao. Ia juga satu-satunya harapan Sekte Hitam untuk mengubah nasib mereka. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Jiang Chen, Nan Beichao cepat atau lambat akan menghancurkan Sekte Hitam. Ayo pergi. King Styx menggelengkan kepalanya tak berdaya dengan ekspresi kekecewaan yang sangat di wajahnya. Menilai dari situasi hari ini, dia telah kehilangan semua harapannya untuk mendapatkan roh iblis Vireton Savage. Dia berdiri di jantung Sekte Hitam, dan dengan kehadiran Taois Hitam, tidak ada cara baginya untuk membunuh Jiang Chen. Rencana awal untuk memiliki murid intinya, Huo Yuner, bertarung dengan Jiang Chen, juga tidak berhasil. Tidak hanya itu, dia harus memastikan Huo Yuner tidak bertindak impulsif, untuk menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, dia hanya akan mengalami hal yang sama seperti Yun Ken. Aku akan masuk neraka Inferno dan melawannya. Huo Yuner memperkuat tekadnya dan menjadi orang pertama yang terbang menuju Provinsi Qian, sambil meninggalkan jejak nyala api panas di jalurnya. Apa yang terjadi hari ini adalah pukulan besar baginya. Jiang Chen telah meninggalkan bayangan gelap permanen di benaknya. Jika dia tidak bisa menghilangkan bayangan ini, itu akan menjadi hantu yang akan terus memburunya dan membuat kultivasinya terhenti. Untuk menyingkirkan bayangan ini, dia harus bertarung dengan Jiang Chen. Tidak peduli apa, dia akan mati atau hidup pada akhirnya. Mendesah, semua tetua Green Sanctuary Sekte menghela nafas. Mereka bergegas dan mulai mengikuti Huo Yuner. Adegan yang ironis, Green Sanctuary Sekte datang ke sini dengan cara yang mengesankan, tetapi pada akhirnya, mereka harus pergi dengan cara yang menyedihkan. Jiang Chen masih hidup, dan mereka tidak mengambil roh iblis Vireton Savage. Tidak hanya itu, dia bahkan memberikan pukulan besar ke wajah Huo Yuner. Huo Yuner adalah murid berharga dari Green Sanctuary Sekte, dia telah diberikan keterampilan nyala api yang kuat sejak lahir dan sebelumnya berkultivasi di Gua Kares. Jika tidak ada hal buruk yang terjadi padanya, dia akan menerobos ke ranah Mid Divine inti dalam waktu singkat. Tetapi apa yang terjadi hari ini, itu memberinya pukulan besar yang secara langsung mempengaruhi kemajuan kultivasinya. Yun Ken terbunuh, dan Huo Yuner telah pergi, Jiang Chen sekali lagi memperkuat posisinya yang perkasa di Sekte Hitam. Puncak Gunung Buosan. Jiang Chen, apakah Anda benar-benar ingin masuk neraka Inferno? Dengan potensi Anda, tidak perlu bagi Anda untuk berkultivasi di tempat yang berbahaya. Petik 2. Daois Black bertanya dengan cemberut di wajahnya. Ketua Sekte, aku sudah memutuskan, kita tidak perlu membahas ini lebih jauh. Saya hanya berharap bahwa Sekte Kepala dapat membuka jalan ke neraka Inferno untuk saya. Petik 2. Jiang Chen berkata, Jiang Chen, Anda mungkin tidak tahu betapa berbahayanya neraka Inferno. Bahkan saya tidak berani masuk. Saya mencoba membujuk Guan Yiyun untuk tidak masuk, tetapi dia bersikeras. Namun, Anda benar-benar tidak punya alasan untuk berkultivasi di neraka Inferno. Daois Black memiliki ekspresi bingung ketika dia melihat ke arah Jiang Chen. Sebenarnya, Daois Black tidak tahu apa yang ada di neraka Inferno, karena dia belum pernah ke sana sebelumnya. Hanya ada beberapa pria yang telah memasuki neraka Inferno sebelumnya, dan itulah sebabnya hampir tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya bisa ditemukan di dalam. Satu-satunya yang diketahui orang adalah bahwa itu adalah tempat yang menakutkan yang penuh dengan bahaya, dan peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Kepala Sekte, alasan mengapa saudara Jiang bersikeras memasuki neraka Inferno adalah untuk menyelamatkan Han Yan. Guosan mencoba menjelaskan, untuk menyelamatkan Han Yan. Taois Hitam terkejut, itu benar, kondisi saudara Yan terlalu parah, dan kekuatan hidupnya hampir hilang. Semua organ internalnya telah hancur, dan dia hanya bertahan hidup karena garis keturunan iblis-iblis kuno. Saya telah menempatkannya di dalam spanduk darah dengan harapan bahwa energi iblis yang terkandung di dalamnya dapat memberinya bantuan. Namun, untuk benar-benar menyelamatkannya, aku membutuhkan jiwa iblis Earthly Demon Beast. Saudara Go memberitahu saya bahwa binatang iblis langka seperti itu mungkin hanya ada di neraka Inferno, itu sebabnya saya harus pergi ke sana. Petik 2. Jiang Chen kemudian berkata dengan ekspresi serius, saudara Yan adalah saudaraku, hidupnya sama dengan hidupku, bahkan jika itu mengharuskan saya untuk memanjat gunung pedang dan menyelam ke lautan api, saya masih akan menyelamatkannya, bahkan jika Yama ingin mengambil nyawaku, dia harus meminta izin padaku. 1. Ketika menyebutkan Han Yan, Jiang Chen tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Ini adalah saudara lelaki pertamanya setelah reinkarnasi, dan dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan gadis Jiang Chen pada saat-saat kritis. Jiang Chen tidak akan pernah melupakan apa yang telah ia lakukan untuknya, dan selama Han Yan masih memiliki tanda-tanda vital, Jiang Chen akan mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya. Mendengar penjelasan Jiang Chen, mulut Daois Black terbuka lebar, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia merasa bersalah ketika Jiang Chen menyebut Han Yan dan Yan Chenyu, dan dia bahkan tidak berani menatap mata Jiang Chen. Karena itu, Ketua Sekte tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini, di mata saya, kehidupan saudara Yan adalah yang paling penting, jadi saya harus pergi ke neraka Inferno apapun yang terjadi. Selain itu, kalian semua takut akan tempat ini, tapi aku tidak pernah takut akan itu. Tidak peduli betapa berbahayanya tempat itu akan menjadi tempat latihan bagi saya. Petik 2. Jiang Chen mengekspresikan rasa percaya diri yang tinggi, kepercayaan dari Sein yang pernah terbesar di dunia. Bagus, Jiang Chen, Anda membantai dengan resolusi yang tegas, saya yakin Anda akan menjadi orang yang sangat cakap.
Anda tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh Anda, tetapi kepada saudara Anda sendiri. Anda adalah seorang pria dengan hati yang tulus. Saya, Daois Black menghargai Anda, dan saya perlu bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Little Yu dan Brother Yan juga, tetapi saya tidak bisa melakukan hal lain selain meminta maaf. Saya akan membuka jalan ke neraka Inferno untuk Anda. Ingat, ekstra hati-hati saat masuk. Petik 2. Taois hitam tidak mencoba meyakinkan Jiang Chen lagi. Dia tahu bahwa begitu Jiang Chen mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Baik, Ketua Sekte, tolong tunggu saya di Palace Black, saya perlu mengatur sesuatu dengan saudara Guo. Petik 2. Jiang Chen berkata, Taois hitam mengangguk dan terbang. Saudaraku, kamu adalah pria dengan takdir yang hebat. Saya yakin Anda akan dapat kembali dari neraka Inferno, dan Anda bahkan mungkin menemukan beberapa peluang besar. Petik 2. Kata Guo-san, Kakak Guo, saya tidak tahu berapa lama saya akan berada di sana, jadi saya ingin Anda merawat Little Yu dan saudara Yan dengan sangat baik. Nanti, saya akan mentransfer kendali Blood Banner kepada Anda. Meskipun itu adalah senjata jahat, itu masih sangat kuat, dan itu akan memberi Anda bantuan besar. Petik 2. Jiang Chen memutuskan untuk meninggalkan spanduk darah. Pertama, itu bisa membantu Han Yan. Kedua, jika ada keadaan darurat, Guo-san bisa memanfaatkannya dengan baik. Fan Zongtang akan segera keluar dari tebing penyesalan, dan Jiang Chen benar-benar khawatir tentang rubah tua yang licik itu. Bab 197. Bab 197 Monster yang menyedihkan. Setelah Guo-san mendapatkan kendali penuh atas Blood Banner, Jiang Chen membawa Big Yellow bersamanya dan meninggalkan Palace Black. Beberapa dekade yang lalu, Blood Moon Shaman telah menggunakan Blood Banner untuk mendatangkan malapetaka di Provinsi Qi. Dia tak terkalahkan saat itu terutama karena Blood Banner. Karena Guo-san adalah prajurit Mid Divine Core, tidak ada masalah dengan dia mengendalikannya. Dengan bantuan Blood Banner, kekuatan tempur Guo-san akan meningkat secara signifikan, dan Fan Zongtang tidak akan menjadi lawannya. Itulah alasan Jiang Chen merasa aman meninggalkan Yan Chenyu dan Han Yan. Dia harus pergi untuk membantu Han Yan, dia tidak ingin melihat hal buruk terjadi padanya lagi. Di dalam Palace Black, Daois Black telah menunggu cukup lama. Ketika dia melihat Jiang Chen dan Big Yellow, dia segera berjalan ke arah mereka. Jiang Chen, perjalanan ke neraka Inferno benar-benar bukan sesuatu yang menyenangkan. Saya masih berharap Anda bisa memikirkannya lagi. Petik 2. Taois hitam mengingatkan Jiang Chen sekali lagi dengan nada serius. Aku tidak akan berubah pikiran. Kepala Sekte, tolong buka jalan menuju neraka Inferno untukku. Petik 2. Jiang Chen memiliki pandangan yang teguh, dia akan pergi ke neraka Inferno tidak peduli apa. Baik, ikuti aku. Daois Black tidak mengatakan hal lain. Dia memimpin Jiang Chen dan Big Yellow menuju kedalaman Palace Black. Mereka menemukan koridor yang panjang, yang jelas-jelas mereka rasakan mengarah ke bawah. Koridor itu cukup gelap, dan setelah melakukan perjalanan sekitar 3 mil, sebuah pintu baja muncul di depan mereka. Aku tidak tahu ada tempat seperti itu yang tersembunyi di Sekte Hitam. Jiang Chen merasa terkejut. Tidak ada yang istimewa di luar Palace Black, dan dia tidak pernah mengharapkan tempat tersembunyi seperti ini di dalam. Portal ke neraka Inferno misterius, kita harus menyembunyikannya dengan benar. Kata Daois Black, tepat di belakang pintu baja ini. Jiang Chen bertanya, betul sekali. Daois Black melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas cahaya ke pintu baja, bunyi klik segera terdengar dari pintu, sepertinya itu tidak dibuka untuk waktu yang cukup lama, atau mungkin hanya dibuka beberapa kali, itulah sebabnya ia menghasilkan suara berkarat saat membuka. Di belakang pintu baja ada ruang rahasia yang luas, dan disegel di semua sisi. Tepat di tengah-tengah ruang rahasia ada portal ilusi, itu mengambang tanpa akhir seperti air sambil memancarkan cahaya terang. Portal, mata Jiang Chen berbinar, dia sangat akrab dengan portal semacam ini, sehingga dia bisa tahu apa itu hanya dengan satu tampilan. Itu benar, itu portal ke neraka Inferno. Taois hitam mengangguk. Terakhir kali, Guan Yiyun memberitahuku itu adalah portal kuno, tapi portal ini tidak terlihat tua sama sekali. Saya pikir itu dibuat oleh prajurit Raja Tempur. Pria yang membuat ini benar-benar ahli dalam formasi, portal berbeda dari semua jenis portal dan formasi lainnya, dan ini terkait dengan kekuatan dimensi. Tanpa pengetahuan lanjut tentang formasi, prajurit tempur raja biasa tidak akan pernah bisa membuat portal nyata. Petik 2. Jiang Chen berkata dengan suara tenang. Ekspresi Daois Black berubah. Dia menatap Jiang Chen dengan kagum. Sekali lagi, dia dikejutkan oleh Jiang Chen. Portal ini telah ada di sini selama beberapa dekade, dan bahkan Daois Black tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tapi Jiang Chen, dia bisa menceritakan semuanya tentang itu hanya dengan satu pandangan, dan dia bahkan bisa mengatakan bahwa itu dibuat oleh seorang prajurit Combat King. Seorang prajurit Combat King, seorang Combat King yang perkasa, seorang pamungkas yang telah menguasai kekuatan dimensional, itu adalah seseorang yang berdiri di puncak dunia, seorang lelaki yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh seorang Taois hitam. Tujuan terbesar hidupnya adalah untuk mencapai ranah jiwa tempur. Adapun ranah Combat King yang perkasa, dia hanya bisa bermimpi tentang hal itu selama tidur nyenyaknya. Portal ini diberikan kepada kami beberapa dekade yang lalu oleh dinasti Saint Martial. Saya kira setiap sekte besar di 28 provinsi di benua timur memiliki portal yang sama, bahkan aku tidak tahu apa-apa tentang portal ini, aku tidak berharap itu dibuat oleh seorang prajurit Combat King. Petik 2.
Seorang prajurit Combat King yang perkasa, seorang pamungkas yang telah menguasai kekuatan dimensional, itu adalah seseorang yang berdiri di puncak dunia, seorang lelaki yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh seorang Taois hitam. Tujuan terbesar hidupnya adalah untuk mencapai ranah jiwa tempur. Adapun ranah Combat King yang perkasa, dia hanya bisa bermimpi tentang hal itu selama tidur nyenyaknya. Portal ini diberikan kepada kami beberapa dekade yang lalu oleh dinasti Saint Martial. Saya kira setiap sekte besar di 28 provinsi di benua timur memiliki portal yang sama. Bahkan aku tidak tahu apa-apa tentang portal ini. Aku tidak berharap itu dibuat oleh seorang prajurit Combat King. Petik 2. Daoist Black memiliki perasaan campur aduk tentang ini. Dinasti Martial Saint memerintah seluruh benua timur, dan mereka telah memberikan portal yang sama untuk setiap sekte besar dan memastikan bahwa setiap provinsi memiliki portal ini sehingga mereka dapat mengirim orang ke Inferno Hollow. Bahkan Provinsi Qi dan Provinsi Qian memiliki portal ini. Sepertinya ada prajurit tempur raja di dinasti Saint Martial, tidak buruk. Jiang Chen mengangguk, sepertinya dinasti Martial Saint ini jauh lebih kuat dari yang dia duga. Seorang prajurit Combat King, itu dianggap keberadaan yang memiliki reputasi, bahkan di benua ilahi. Itu cukup normal bagi dinasti Saint Martial untuk memiliki prajurit raja tempur, karena mereka memerintah seluruh benua timur. Sekte Kepala, cepat dan aktifkan portal. Jiang Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Baik, Taois hitam mengangguk. Dengan membalik telapak tangannya, dia mengambil token berwarna emas dari cincin penyimpanannya. Itu seukuran telapak tangan, dan itu terlihat pas dengan slot yang terletak di tengah portal. Daoist Black mengambil langkah ke depan dan perlahan-lahan menempatkan token ke portal. Sesaat kemudian, portal mengeluarkan suara mendengung, lalu mulai berfungsi. Swosh swosh. Diikuti dengan aktivasi portal, angin liar menyapu seluruh ruang rahasia. Kekuatan dimensi bocor keluar dari portal, sehingga sulit bagi mereka untuk bernafas. Berdengung. Tidak lama setelah itu, sebuah terowongan hitam pekat muncul tepat di tengah-tengah portal. Angin beku segera berhembus keluar darinya. Itu sangat dingin sehingga rasanya seperti itu berasal dari kegelapan abadi. Itu mengirim C+Fair ke semua duri yang mendengarnya. Bahkan ekspresi Daoist Black berubah saat merasakan ini. Jiang Chen, bagaimanapun, berdiri tepat di depan badai dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tiba-tiba merasakan nostalgia dari perasaan ini. Big Yellow menjulurkan lidahnya dan merasa bersemangat juga. Anjing ini tidak takut bahaya, ia menjadi bersemangat saat menghadapi bahaya. Dia dan Jiang Chen menyukai petualangan, mereka menyukai perasaan gembira. Cepat, terowongan hanya bisa dipertahankan untuk waktu 3 napas. Daoist Black buru-buru berkata, kuning besar, ayo pergi. Jiang Chen melompat maju dan menghilang ke dalam terowongan. Big Yellow mengikuti di belakangnya dan menghilang ke dalam terowongan pada saat bersamaan. Klik, tepat saat Jiang Chen dan Big Yellow menghilang, terowongan langsung ditutup, portal juga berhenti berfungsi. Token emas muncul dari slot dan jatuh tepat ke tangan Daoist Black. Daoist Black menatap tanpa bergerak ke portal, lalu dia berkata pada dirinya sendiri, Jiang Chen, aku sangat berharap kamu bisa keluar dari neraka Inferno dengan aman, nasib masa depan sekte hitam ada di tangan Anda. Petik 2. Swosh, swosh, angin liar yang membeku sepertinya tidak pernah berhenti. Jiang Chen dan Big Yellow bergerak di sepanjang aliran, ada angin puyuh di mana-mana, dan terowongan tampak beraneka ragam. Terowongan itu sebenarnya cukup sempit, hanya memungkinkan satu orang melewatinya pada satu waktu, jadi itu menyebabkan tubuh Big Yellow merasakan tekanan yang kuat, angin puyuh terus bertiup ke dalam terowongan, menyebabkan wajah mereka terluka. Sial, sial, terowongan C+T macam apa ini? Petik 2. Big Yellow terus mengutuk, terowongan itu tampak goyah dan tidak stabil, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pejuang Raja Tempur itu tampaknya baru saja menguasai kekuatan dimensi. Dia menggunakan portal canggih untuk membangun terowongan dimensi ini, oleh karena itu tidak stabil. Lebih baik kita berhati-hati. Jangan melepaskan energi apapun di sini, jika kita hanyut ke dalam turbulensi dimensional, itu akan menjadi masalah besar. Petik 2. Jiang Chen mengingatkan, sialan, jika kita hanyut ke dalam turbulensi dimensional, kita akan terjebak selama lebih dari 100 tahun. Kuning besar terasa lebih tertekan. Dia melihat sekeliling dan menemukan ada turbulensi dimensi warna-warni di mana-mana. Juga, dari waktu ke waktu, topan berdimensi pasif akan muncul dalam pandangan mereka. Untungnya, Jiang Chen dan Big Yellow yang ada di sini. Jika itu adalah orang biasa lainnya, mereka mungkin akan mengencingi celana mereka karena takut. Turbulensi dimensi, itu adalah tempat di mana dingin dan gelap menyatu. Sulit untuk menemukan simpul dimensional di dalam, dan bahkan seorang prajurit Combat King yang telah menguasai kekuatan dimensional akan merasa sulit untuk keluar darinya. Hanya kaisar tempur yang perkasa yang bisa berjalan keluar darinya dengan mudah. Selain itu, topan dimensi dalam turbulensi dimensi adalah keberadaan yang paling mematikan. Itu hanya monster mengerikan yang akan menyebabkan apapun yang terseret ke dalamnya binasa. Jiang Chen memiliki senyum pahit di wajahnya. Jika ini adalah kehidupan masa lalunya, ia akan dapat pergi kemana saja di dunia ini dengan keterampilan C+V dimensi. Memasuki neraka Inferno akan membawanya hanya beberapa detik. Prajurit Saint perkasa telah sepenuhnya menguasai aturan dimensi, mereka bisa berjalan kemanapun mereka inginkan di antara ruang dimensi. Juga, setiap Saint yang telah menguasai keterampilan dimensi C+V dapat memecahkan penghalang dimensi terbuka dengan tangan kosong dan berjalan masuk seolah itu adalah halaman belakang mereka. Tidak peduli apa,
itu semua sejarah sekarang. Saat ini, Jiang Chen hanya kentang kecil di ranah inti surgawi, ia masih harus menempuh jalan panjang. Dalam terowongan teleportasi, Jiang Chen dan Big Yellow mengagumi turbulensi dimensi yang menakjubkan di sekitar mereka saat mengobrol ringan. Setelah tinggal selama 1 hari penuh di terowongan sepanjang hari, keduanya akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Kita hampir sampai. Melihat ini, roh Jiang Chen bangkit. Sial, akhirnya, kita bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Aku ingin tahu seperti apa neraka Inferno. Petik 2. Big Yellow sangat bersemangat sehingga dia melompat dari tempat berdiri dengan lidahnya menjulur keluar dari mulutnya. Dengan lompatannya, dia membuat celah di terowongan. Anjing sial, lebih baik kau berhati-hati. Ayah tidak mau hanyut ke dalam turbulensi dimensi dan mati di usia muda ini. Petik 2. Jiang Chen menamparkan kepala Big Yellow, memarahinya dengan putus asa. Cahaya di ujung terowongan menjadi lebih terang, dan segera setelah itu, Jiang Chen dan Big Yellow tiba di ujung terowongan, keduanya menahan nafas saat mereka bersiap-siap untuk masuk neraka Inferno. Saat ini, di neraka Inferno, suatu tempat di dalam jurang. Itu adalah tempat yang berkabut, dan semuanya di sini tampak abu-abu. Jurang adalah daerah yang benar-benar terpencil, dan batu-batu ada di mana-mana. Monster dengan tubuh yang sepenuhnya tertutup sisik hitam berkeliaran di area ini. Tinggi monster ini lebih dari 3 meter, seluruh tubuhnya beruap dengan kabut hitam yang menakutkan. Itu hanya memiliki satu mata, yang diposisikan secara vertikal tepat di tengah atas wajahnya. Itu juga hanya memiliki satu lubang hidung dan satu mulut besar di bawah mata. Mata, hidung dan mulut, mereka semua berbaris dalam garis lurus, dan itu terlihat sangat menakutkan dan buas. Monster itu berkeliaran, bola matanya berguling-guling dalam kewaspadaan penuh, seolah sedang mencari sesuatu. Mendadak, bang, suara dentuman keras bisa terdengar dari langit di atas. Itu sekeras serangan guntur yang ganas. Sebuah lubang di dimensi muncul, dan sesosok berteriak keluar dari sana. Monster itu terkejut oleh suara itu, jadi dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah. Dalam sekejap, benda yang tidak dikenal jatuh ke kepalanya. Celepuk, kedatangan benda tak dikenal ini begitu tiba-tiba, monster ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Juga, benda itu membawa sejumlah besar kekuatan ketika jatuh ke kepalanya, monster ini berteriak mengerikan dan mulai berguling-guling di lantai. Mengaum, monster itu sangat marah, segera berdiri di tanah untuk melihat objek yang tidak diketahui, kemudian ledakan keras lainnya terdengar dari atas. Sekali lagi, benda tak dikenal lainnya jatuh ke kepalanya. Ketika benda yang tidak dikenal itu mengenai kepalanya, monster itu bisa mendengarnya berteriak dengan keras, sial, terowongan yang si plesti. Bab 198. Bab 198 Iblis Jahat Neraka-Neraka dan Binatang Kristal 9 Kehidupan. Objek tak dikenal pertama yang jatuh ke monster itu adalah Jiang Chen. Setelah dia, itu adalah Big Yellow. Ketika keduanya keluar dari terowongan dimensi, mereka didorong oleh turbulensi dimensi dan terjepit keluar dari terowongan. Kekuatan itu mendorong mereka dengan sangat kuat, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengendalikan tubuh mereka. Persetan, apa ini? Big Yellow sedang berbaring di lantai ketika dia ditembak. Itu sebabnya kepalanya menghadap ke bawah dan dia bisa melihat monster di bawahnya dengan segera. Dalam sekejap, kepalanya mulai bersinar dalam cahaya keemasan, lalu dia dengan paksa menabrak kepala monster itu. Bang, darah memercik kemana-mana, kepala monster itu meledak menjadi berantakan. Hal yang paling menyedihkan di dunia ini pasti monster ini. Jika masih bisa berdiri dan mengatakan sesuatu, pasti kedua matanya akan berkaca-kaca. Tidak, mata tunggalnya akan menangis dan menangis. Oh langit dan bumi, apa salahku sehingga pantas menerima ini? Tidak hanya terkena sesuatu yang tidak diketahui tanpa memiliki waktu untuk bereaksi, tetapi juga langsung terkena untuk kedua kalinya. Baiklah, itu masih bisa menahannya, tetapi sekarang, mereka bahkan mengambil nyawanya dengan menghancurkan kepalanya. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Big Yellow jatuh ke tanah, berguling, dan kemudian berdiri, lalu dia berjalan ke Jiang Chen dan melihat monster yang tergeletak di tanah. Benda apa ini? Itu terlihat sangat jelek. Tetap saja, anjing master ini adalah makhluk paling tampan di dunia ini. Kemanapun Big Yellow pergi, dia tidak bisa menghilangkan karakter narsisnya. Kuning besar, kamulah yang membunuhnya dengan menabrak kepalanya. Bahkan Jiang Chen merasa terdiam. Sungguh cara mati yang menyedihkan. Itu membuatku takut sekarang, jadi aku tidak bisa menahannya, itu sebabnya aku menabraknya dengan kepalaku. Tapi, saya tidak pernah berpikir itu akan sangat lemah. Big Yellow menjilat bibirnya, Jiang Chen memutar matanya dan berkata, lihatlah orang malang ini, itu hanya monster inti surgawi awal, bagaimana dia bisa mempertahankan diri dari kepala anjingmu. Bukan hanya itu, berdasarkan mendadaknya situasi barusan, dia dibunuh olehmu bahkan sebelum sempat bereaksi, kamu brutal. Kepala Big Yellow bahkan bisa menembus Viriton Savage, apalagi monster Early Heavenly Core yang kecil ini. Makanya langsung dibunuh Big Yellow. Itu adalah hari sialnya. Big Yellow mengangguk. Setelah itu, dia melihat sekeliling dan berkata, menurutku penampilan kita juga tidak bagus. Mengapa jurang sialan ini terasa begitu mengerikan? Ada kabut abu-abu di mana-mana. Untung saja kabut ini tidak melukai kita. Ekspresi Jiang Chen menjadi serius, dan dia juga melihat sekeliling. Saya pikir semua tempat di neraka-neraka seperti ini. Mereka seharusnya tidak menjadi matahari atau bulan di sini.
Itu terlihat seperti dimensi paralel individu. Namun, lingkungan di sini sangat buruk. Jiang Chen memang mengharapkan lingkungan yang buruk di neraka-neraka. Jika tempat ini adalah surga, tidak ada yang akan begitu takut. Hanya lingkungan kotor seperti ini yang pantas disebut neraka-neraka. Apa monster ini? Itu tidak terlihat seperti binatang iblis, saya pikir itu makhluk langka. Big Yellow berbalik dan melemparkan dan memeriksa monster yang mati itu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Aku baru saja melihat seperti apa. Ia hanya memiliki satu mata, satu mulut, dan satu hidung. Energi yang berasal darinya bukanlah energi iblis, tetapi energi iblis yang menggigil. Jadi, saya pikir itu iblis. Saya tahu bahwa ada sejenis iblis dengan penampilan yang aneh, mereka sangat ganas, dan hanya memiliki satu mata, satu hidung, dan satu mulut raksasa. Mereka juga iblis dari segala dosa. Saya pikir itu disebut iblis jahat. Jika tebakanku benar, ini adalah iblis jahat. Jiang Chen dengan hati-hati memeriksa monster itu. Memang, itu adalah iblis jahat. Dalam kehidupan masa lalunya, dia telah berurusan dengan banyak iblis, tetapi dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Namun, dia tahu beberapa legenda kuno tentang itu. Kamu bahkan tahu tentang ini. Big Yellow melebarkan matanya saat dia melihat Jiang Chen. Tentu saja aku tahu tentang itu. Iblis tidak mudah dihadapi. Menurut legenda, iblis jenis ini memiliki tubuh yang sangat kuat dan otot yang luar biasa, dan senjatanya yang paling kuat adalah mata vertikalnya yang dapat melepaskan cahaya mistis yang dapat menyebabkan kerusakan langsung pada jiwa seseorang. Hal ini sangat menakutkan. Namun, menurut legenda, iblis jahat ini hanya ada di zaman kuno, dan seharusnya sudah punah sekarang. Saya tidak pernah berharap untuk melihat satu masih di sini. Sepertinya neraka-neraka ini sangat menakjubkan. Jiang Chen menghela nafas dalam hati. Dia diberitahu oleh Guo San bahwa neraka-neraka tiba-tiba muncul 100 tahun yang lalu, dan itu semua karena dia telah mengayunkan pedangnya ke langit, merusak semua ruang dimensi di Saint Origin dalam prosesnya, yang menyebabkan semua dimensi aneh ini dan makhluk untuk muncul. Kamu menganggap ini tubuh yang kuat dan otot yang luar biasa. Apakah Anda masih mengingat legenda dengan benar? Big Yellow mendengus. Sialan, tidak peduli seberapa kuatnya, bagaimana bisa dibandingkan denganmu. Bahkan Vireton Savage tidak bisa menahan kepala anjingmu. Jiang Chen benar-benar berharap dia bisa menginjak wajah Big Yellow sekarang. Tidak hanya orang ini sangat narsis, ucapan sarkastiknya juga membuatnya marah. Kamu benar, saya, anjing master, memiliki kepala tembaga dan tulang besi. Bahkan jika leluhur iblis jahat ini ada di sini, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari anjing tuan ini. Dalam sekejap, Big Yellow menjadi narsis lagi. Neraka-neraka memang tempat yang luar biasa. Udara dipenuhi dengan energi iblis, dan ada juga segala macam energi iblis. Saya kira ada semua jenis iblis dan iblis di sini. Selain itu, karena bahkan iblis jahat dapat ditemukan di sini, saya pikir kemungkinan besar kita akan menemukan iblis duniawi di sini juga. Mata Jiang Chen berbinar, keberadaan iblis jahat memungkinkannya melihat cahaya baru. Alasan utama mengapa dia datang ke sini adalah untuk berburu iblis duniawi, dan jika tidak ada iblis bumi di sini, perjalanan itu akan membuang-buang waktu. Big Yellow berjalan menuju iblis jahat. Menggunakan kukunya, dia dengan paksa menendangnya dan mengambil jiwa iblisnya. Sobat, karena kamu bisa menyerap jiwa iblis apapun, aku ingin tahu apakah kamu bisa menyerap jiwa iblis ini. Big Yellow berkata sambil melemparkan jiwa iblis itu langsung ke Jiang Chen. Keterampilan yang saya kembangkan memungkinkan saya untuk menyerap garis keturunan apapun di dunia ini. Jika saya bisa menyerap jiwa iblis, saya tidak melihat ada masalah dengan saya menyerap jiwa iblis. Selain itu, saya sekarang memiliki api naga sejati, yang merupakan raja dari semua api binatang, dan mampu membakar apapun di dunia ini. Ini adalah musuh yang sempurna bagi semua makhluk jahat, saya akan dapat membakar semua kejahatan dan ketidakmurnian di dalam jiwa iblis ini, dan mengubahnya menjadi energi paling murni yang dapat segera saya serap. Setelah mengatakan ini, Jiang Chen menembakkan selembar api dari telapak tangannya, menutupi seluruh jiwa iblis. Setelah itu, suara retakan keluar dari jiwa iblis, dan dalam sekejap, jiwa iblis dimurnikan sepenuhnya dan berubah menjadi objek energi yang bersinar. Sungguh aneh, meskipun dia sudah tahu betapa gilanya Jiang Chen, Big Yellow masih memutar matanya karena terkejut. Tidak masalah apakah itu jiwa iblis atau jiwa iblis, tidak satupun dari mereka yang bisa diserap oleh manusia, karena mereka mengandung terlalu banyak unsur pemotor non-manusia. Menyerapnya dengan paksa akan berdampak serius pada kultivasi orang tersebut, dan bahkan bisa membuat mereka memasuki kondisi psikosis. Jiang Chen dengan paksa mengepalkan tinjunya. Diikuti oleh suara retak, jiwa iblis itu hancur. Itu berubah menjadi percikan terang yang semuanya masuk ke tubuh Jiang Chen. Iblis inti surgawi awal, itu benar-benar lemah, dan itu tidak berpengaruh lagi padaku. Jika kita bertemu dengan iblis lagi nanti, kita masih akan mengumpulkan jiwa iblis mereka, karena saya pikir itu akan dapat membantu saudara Yan. Setelah mengatakan itu, dia menembakkan bola api naga sejati dan membakar tubuhnya menjadi abu. Mengaum gelombang tepat pada saat ini, raungan keras terdengar dari suatu tempat tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Kedengarannya dalam, dan sedikit serak, yang membuatnya sangat mengerikan. Jiang Chen dan Big Yellow segera berbalik dan melihat ke arah. Dalam sekejap, mereka melihat monster yang bersinar terang muncul tidak jauh dari mereka, dan perlahan berjalan ke arah mereka.
Monster itu jelas tertarik dengan bau darah. Monster macam apa ini? Big Yellow terkejut. Monster itu tidak tinggi, hanya sedikit lebih tinggi dari rata-rata manusia. Tubuhnya juga tidak terlihat sangat berotot, tetapi itu memberi mereka kesan sombong. Monster ini memiliki tubuh transparan yang terlihat seperti kristal, dan tidak memiliki sosok wajah. Tanpa hidung, tanpa telinga, dan tanpa mulut. Tepat di tengah wajahnya, ada mata kristal, yang terus menatap Jiang Chen dan Big Yellow. Monster itu meraung sekali lagi. Itu tidak memiliki mulut, tetapi masih bisa mengaum dengan keras. Raungan itu terdengar seperti berasal dari tubuhnya, dan itu cukup untuk membuat sebagian besar orang merinding. Jika ada orang normal yang melihat monster aneh ini, dia pasti akan ketakutan sampai batasnya dan segera kabur. Tapi Jiang Chen dan Big Yellow tidak bergerak sama sekali. Dengan penilaian mereka dengan mudah menemukan tingkat kultivasi monster ini. Itu hanya monster Mid-Heavenly Core. Meskipun dianggap cukup kuat, itu tidak bisa menimbulkan ancaman bagi mereka berdua. Budi, bisakah kamu memberitahuku monster macam apa ini? Dua Big Yellow bertanya. Saya pernah membaca buku berjudul, Buku Makhluk Misterius. Saya merekam semua jenis monster dan iblis dari zaman kuno hingga sekarang. Ada monster yang disebut 9 kehidupan kristal binatang, dan binatang jenis ini transparan seperti kristal, dan hanya memiliki satu mata, tidak ada fitur wajah lainnya. Ini adalah monster yang kuat, dan sangat sulit untuk dihadapi, karena seperti namanya, ia memiliki 9 nyawa. Anda harus membunuhnya 9 kali sebelum mati. Jiang Chen berkata. Sialan, sobat, mengapa sepertinya kamu tahu segalanya? Big Yellow merasa sangat tertekan. Dia telah mengikuti Jiang Chen untuk waktu yang lama, tetapi rasanya seperti tidak ada yang tidak diketahui Jiang Chen. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya adalah orang suci yang bereinkarnasi, apakah Anda akan mempercayai saya? Jiang Chen menatap Big Yellow dengan senyum di wajahnya. Aku percaya, bahkan jika kamu mengatakan kamu adalah makhluk abadi yang bereinkarnasi, aku masih akan mempercayaimu. Big Yellow mengangguk. Jika ini dikatakan oleh orang lain, Big Yellow pasti akan memandangnya seolah-olah dia idiot, dia kemudian akan berbalik dan pergi. Tapi karena diberitahu oleh Jiang Chen, Big Yellow sebagian percaya padanya, karena tidak ada anak berusia 16 tahun yang tahu banyak. 9 kehidupan Crystal Beast meraung sekali lagi. Ia tidak merasa terkejut ketika melihat manusia di depannya. Jelas, itu telah melihat cukup banyak manusia di Inferno Hello. Selain itu, binatang kristal 9 kehidupan ini memiliki permusuhan yang jelas terhadap manusia. Itu membawa niat membunuh yang ekstrim karena dengan cepat berlari menuju Jiang Chen dan Big Yellow. Karena orang ini mencari kematiannya, mari kita lihat apakah dia benar-benar memiliki 9 nyawa, seperti yang kamu katakan. Big Yellow tertawa terbahak-bahak dalam kegembiraan. Dalam sekejap, dia berlari menuju binatang kristal. Bab 199. Bab 199 Penggunaan Inti Kristal. Bang, kepala Big Yellow mungkin adalah salah satu hal tersulit di dunia ini. Tubuh 9 kehidupan Crystal Beast yang tidak bisa dihancurkan hancur seketika karena dampaknya, itu berubah menjadi potongan-potongan kristal dan bekas luka di seluruh tempat. Kakak, sangat lemah. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Dia bisa melihat pecahan kristal berkumpul kembali normal dalam sekejap, membuat 9 kehidupan kristal binatang utuh kembali. Mengaum, 9 kehidupan Crystal Beast sangat marah. Itu meraung dengan marah saat berlari menuju Big Yellow sekali lagi. Binatang kristal 9 kehidupan ini adalah bentuk kehidupan yang langka dan unik, ia tidak memiliki kemampuan bawaan apapun, ia hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Itu bisa merobek apa saja. Selain itu, cahaya terang yang keluar dari tubuhnya dapat menyebabkan kerusakan yang menghancurkan. Siapapun yang terkena itu akan mati atau menderita luka parah. Sialan, jangan bilang itu benar-benar memiliki 9 nyawa. Big Yellow merasa agak tertekan. Dia belum pernah melihat makhluk hidup seperti ini sebelumnya, itu hanya sesuatu yang tidak bisa dibunuh. Saya tidak percaya ini. Big Yellow melompat ke depan sekali lagi, dan dengan ledakan keras, dia menghancurkan 9 Life Crystal Beast menjadi beberapa bagian sekali lagi. Big Yellow tidak pernah takut pada siapapun ketika membandingkan kekuatan tubuh. Tapi dalam sekejap, 9 kehidupan Crystal Beast yang hancur kembali ke bentuk aslinya, yang tampak dan terasa persis seperti sebelumnya. Persetan denganmu, kemarahan Big Yellow tersulut. Sama seperti 9 kehidupan Crystal Beast berkumpul kembali menjadi satu bagian, dia berlari dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian sekali lagi. Kali ini, dia menginjak beberapa pecahan kristal. Ayah hanya akan menginjakmu. Mari kita lihat bagaimana Anda akan berkumpul sekali lagi. Big Yellow kesal. Jiang Chen, yang berdiri di sisi lain, menggelengkan kepalanya, karena dia tahu bahwa ini tidak berguna. Memang, pecahan kristal menghilang dari bawah kakinya, dan dalam sekejap, 9 kehidupan Crystal Beast mengumpulkan seluruh tubuhnya sekali lagi. Sial, Big Yellow tidak bisa tenang lagi. Kuning besar, itu tidak berguna. 9 kehidupan kristal binatang adalah bentuk kehidupan yang unik di dunia ini. Anda harus membunuhnya 9 kali sebelum benar-benar mati. Bahkan jika kamu membuatnya menghilang dari muka planet ini, itu akan tetap muncul lagi. Jiang Chen berkata sambil tertawa. Sialan, monster abnormal ini. Sobat, jika Anda bisa menyerap kemampuan ini, itu akan luar biasa.
Siapa yang bisa membunuhmu di masa depan jika kamu memiliki kemampuan ini? Kata kuning besar, bunuh dulu sebelum kita membahas itu. Jiang Chen melambaikan tangannya dan meminta Big Yellow untuk bergegas dan menyelesaikan pertarungan. Baik, telinga Big Yellow berdiri, dan dia mengeluarkan semua energinya, lalu dia sekali lagi melompat ke monster itu. Bang-bang, menghancurkannya 5 kali berturut-turut, 9 kehidupan kristal bis telah terbunuh 8 kali. Setelah terbunuh 8 kali, 9 kehidupan kristal binatang segera berbalik dan mulai melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Binatang langka ini memang memiliki kecerdasan dasar, jadi setelah terbunuh 8 kali, akhirnya mengerti seberapa kuat lawannya. Jika terus bertarung, dia akan terbunuh di sini. Mencoba lari. Kak, Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Akan sangat memalukan jika dia membiarkan monster Mid Heavenly Core melarikan diri darinya. Bang, suara benturan keras lainnya terdengar. Meskipun 9 kehidupan kristal bis cepat, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan Big Yellow. Sekali lagi, Big Yellow menabraknya, dan akhirnya mati. Berdengung, diikuti oleh suara mendengung, pecahan kristal yang pecah di sekitar tempat itu membentuk bola kristal seukuran kepalan tangan yang melayang di udara. Apa ini? Big Yellow terkejut. Ini sesuatu yang bagus. Jiang Chen memiliki tangan yang cepat. Dalam sekejap, dia meraih bola kristal dengan tangannya, lalu dia berkata, ini adalah inti kristal 9 kehidupan binatang kristal, dan itu mengandung esensi aslinya. Itu hanya turun setelah benar-benar membunuh 9 binatang kristal kehidupan. Apa gunanya inti kristal ini? Apakah itu berbeda dari jiwa iblis? Big Yellow bertanya, perbedaan besar. Tidak ada manusia yang dapat menyerap jiwa iblis atau jiwa iblis tanpa memurnikannya terlebih dahulu, tetapi inti kristal ini berbeda. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, 9 kehidupan kristal binatang lahir dari alam setelah menyerap esensi energi alam. Inti kristal ini tidak hanya mengandung sejumlah besar energi murni, tetapi juga mengandung energi sumber alami, yang memungkinkan setiap pembudidaya manusia untuk menyerapnya secara langsung. Manfaat yang diberikannya bahkan lebih besar daripada yang bisa Anda dapatkan dari urat energi. Jangan meremehkan inti kristal kecil ini, jika kita bisa membawanya keluar dari sini, maka kita bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Jiang Chen berkata, jadi begitulah, telinga Big Yellow jatuh dalam sekejap. Dia pikir akan ada manfaat luar biasa dari inti kristal ini, tetapi dia tidak tertarik padanya karena dia memiliki garis keturunan kuda naga, dan dapat dengan mudah menerobos dengan bantuan garis keturunannya. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkan inti kristal ini. Jiang Chen tidak terkejut dengan tanggapan Big Yellow. Inti kristal ini tidak berguna baginya, tetapi bagi semua pembudidaya manusia, itu adalah harta yang tak ternilai. Akhirnya, saya tahu mengapa ada begitu banyak orang yang mempertaruhkan hidup mereka di neraka-neraka. Selain itu, mereka juga bisa mengalami situasi hidup dan mati. Saya yakin ada banyak 9 kehidupan kristal bis di sini, kita akan menghasilkan banyak uang dalam perjalanan ini. Senyum cerah muncul di wajah Jiang Chen. Ini benar-benar kekayaan yang sangat besar. Namun, mendapatkan inti kristal bukanlah tugas yang mudah. Jika orang datang ke sini khusus untuk inti kristal ini, aku akan menyebut mereka idiot. Jika seorang manusia menabrak binatang kristal 9 kehidupan yang berada pada level yang sama dengannya, itu pasti akan berakhir dengan kematiannya. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Bahkan jika dia satu level lebih tinggi darinya, itu masih akan menjadi pertarungan yang berisiko. Kata kuning besar, 9 kehidupan kristal bis memiliki 9 nyawa, dan juga memiliki kekuatan tempur yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tetap saja melelahkan untuk membunuh monster 9 kali. Itu bukan urusan kami. Masalahnya, kita akan mendapatkan kekayaannya apapun yang terjadi. Karena kita di sini, kita perlu mendapatkan sesuatu yang baik. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Sobat, karena kamu dapat dengan mudah menyerap jiwa iblis dan jiwa iblis, apakah inti kristal ini berbeda untukmu? Big Yellow bertanya dengan jijik. Tidak ada perbedaan bagi saya. Tapi, kita bisa membawa ini bersama kita dan menukarnya dengan kekayaan besar. Saya yakin ada banyak orang yang haus akan hal itu. Selain itu, kami dapat memberikan inti kristal ini kepada teman-teman kami. Jiang Chen menjelaskan, ada banyak manfaat yang diberikan oleh inti kristal. Kasus terburuk, mereka hanya akan menyerap inti itu sendiri. Jika benar-benar ada begitu banyak 9 binatang kristal kehidupan di sini, mengapa kita belum pernah melihat inti kristal sebelumnya? Big Yellow bertanya, apakah kamu idiot? Hanya setelah menyadari betapa kuatnya 9 binatang kristal kehidupan ini, Anda akan tahu betapa sulitnya mendapatkan inti kristal. Begitu seseorang mendapatkannya, mereka biasanya akan menggunakannya sendiri, dan tidak akan dengan mudah menunjukkannya kepada orang lain. Selain itu, saat kami berkeliaran di Provinsi Qi, hanya ada segelintir orang yang berani datang ke sini. Dan bahkan jika mereka datang ke sini, orang jarang bisa keluar hidup-hidup. Jiang Chen menatap Big Yellow dengan jijik. Biasanya, anjing ini pintar, jadi mengapa dia tidak bisa memahami alasan sederhana ini? Idiot lu, cepat dan serap inti kristal ini, mari kita lihat apakah kamu bisa mewarisi kemampuan 9 nyawa. Mata Big Yellow menyala saat dia menatap Jiang Chen. Jika Jiang Chen benar-benar bisa mendapatkan kemampuan ini, itu akan luar biasa. Kau terlalu banyak berpikir, 9 kehidupan kristal bis hanyalah bentuk kehidupan yang unik, mereka tidak dianggap sebagai binatang sejati. Juga, 9 nyawa mereka sebenarnya bukan kemampuan bawaan.
Inti kristal hanyalah sumber energi. Tapi, karena Anda menyebutkan T, saya akan mencobanya. Jiang Chen menelan inti kristal, lalu dia mengedarkan keterampilan transformasi naga dan menyerap seluruh inti kristal dalam sekejap. Namun, seperti yang dia pikirkan, inti kristal hanyalah sumber energi. Inti kristal Mid Heavenly Core bahkan tidak bisa membantunya untuk satu pun tanda naga. Adapun 9 nyawa, itu hanya mimpi liar. Bagaimana itu? Big Yellow bertanya dengan antisipasi. Tidak ada apa-apa. Tapi, energi yang terkandung dalam inti kristal ini benar-benar murni, dan esensi energi alami bahkan dapat memperkuat fondasi saya, jadi saya merasa sangat segar setelah menyerapnya. Saya pikir saya akan membunuh lagi 9 binatang kristal kehidupan ini. Saya akan menyimpan inti kristal tingkat rendah itu, dan menyerap yang tingkat tinggi. Jika saya dapat menyerap mereka bersama dengan beberapa jiwa iblis atau iblis, tidak hanya itu dapat meningkatkan kekuatan tempur dan tingkat kultivasi saya, mereka juga dapat memperkuat fondasi saya dan membantu saya mempertahankan fondasi yang kuat ketika saya menerobos ke alam inti ilahi. Mata Jiang Chen berbinar, efek inti kristal baginya benar-benar hebat. Dia sebelumnya mengkonsumsi pil 5 elemen untuk memperkuat fondasinya, mencegahnya terguncang saat naik level terlalu cepat. Semakin maju kultivasinya, semakin dia perlu memperkuat fondasinya. Dan inti kristal ini bisa memberinya hasil ini. Itu seperti disiapkan khusus untuk Jiang Chen. Sialan, kenapa keuntungan selalu untukmu? Anjing master ini tidak pernah mendapatkan sesuatu yang baik. Big Yellow berkata dengan nada tertekan. Kuning besar, kamu memiliki garis keturunan kuda naga yang mulia, itu adalah keberadaan yang paling istimewa di dunia ini. Anda tidak hanya tampan dan tidak biasa, perkasa dan agung, Anda bahkan dapat menerobos saat Anda sedang tidur. Anda hanyalah eksistensi terkuat di dunia ini, bahkan saya harus menjatuhkan diri ke kaki Anda dengan kagum. Kamu tidak perlu bantuan dari inti kristal ini, kan? Jiang Chen menggunakan cara paling efektif untuk menangani Big Yellow, dia terus menyanjungnya, membuatnya bahagia dan bersemangat. Air liur menetes kemana-mana, dan kepala si kuning besar terangkat tinggi. Budi, kamu benar-benar mengenalku dengan baik. Anjing Master adalah makhluk terkuat di dunia ini, tentu saja saya tidak membutuhkan hal-hal kecil ini. Big Yellow berdiri di atas kakinya seperti manusia dan berbalik. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kita di neraka Inferno. Saya kira tempat ini hanya batas luar, jadi mari kita keluar dari jurang ini dan mulai menuju kedalaman neraka Inferno. Lebih baik jika kita bisa bertemu seseorang sehingga kita bisa belajar lebih banyak tentang tempat ini. Jiang Chen berkata, baik, Big Yellow mengangguk. Duo melompat ke depan dan mulai terbang dalam garis lurus menjauh dari jurang. Di depan mereka, ada daerah terpencil keabu-abuan dengan bebatuan bekas luka di semua tempat. Ada juga beberapa hutan lebat, dan beberapa tanaman aneh tumbuh di dalamnya. Tempat itu dipenuhi dengan semua jenis energi iblis dan iblis. Saya juga bisa merasakan energi dari 9 binatang kristal kehidupan. Monster jahat ada di mana-mana, kita harus ekstra hati-hati. Jiang Chen mengingatkan Big Yellow. Iblis jahat dan binatang kristal 9 kehidupan hanyalah beberapa makanan pembuka, bahaya neraka-neraka sebenarnya masih ada di depan mereka. Tidak peduli iblis atau iblis jahat macam apa yang datang, mereka akan segera melarikan diri setelah menabrak anjing tuannya. Tidak, mereka akan memujaku, mereka akan menjatuhkan diri di kakiku dan mengagumi keperkasaanku. Si kuning besar jadi narsis lagi. Bab 200. Bab 200 Gagak hitam berkepala dua. Undang gelombang. Ketika Big Yellow selesai melakukan pidato narsisnya, sebuah benda besar tiba-tiba menghalangi mereka. Itu adalah gagak hitam besar dengan 2 kepala. Tingginya 3 meter, dan ditutupi dengan sisik hitam. Itu tampak sengit, dan dapat dengan mudah menakuti seseorang dengan penampilannya saja. Swoosh! Kabut hitam terus naik dari tubuh Black Crow, sepasang mata jahat menatap Jiang Chen dan Big Yellow, itu telah memutuskan mereka untuk menjadi mangsanya. Kuning besar, bukankah kamu hanya mengatakan bahwa semua iblis dan iblis busuk akan melemparkan diri mereka di bawah kaki kamu sekarang? Jiang Chen tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk menggoda Big Yellow. Sialan! Monster seperti apa gagak hitam berkepala dua ini? Neraka Inferno ini adalah tempat yang aneh. Kami hanya berada di sini untuk waktu yang singkat, dan kami telah bertemu dengan 3 makhluk aneh. Petik 2. Big Yellow merasa ingin memuntahkan darah, dia sama sekali tidak takut dengan gagak hitam. Meskipun itu lebih kuat dari Evil Devil dan Nine Life Crystal Beast yang sebelumnya mereka lawan, itu hanya di ranah latte Heavenly Core. Itu bukan pertandingan Big Yellow jika mereka bertarung. Apa yang membuat Big Yellow kesal adalah bahwa gagak hitam ini muncul segera setelah ia menyampaikan pidato narsisnya. Itu benar-benar tidak menunjukkan rasa hormat kepada Big Yellow sama sekali. Neraka Inferno memang tempat yang istimewa, bahkan ada seseorang yang belum merekam dalam kitab makhluk misterius. Aku bahkan tidak bisa mengatakan nama gagak hitam berkepala dua ini. Petik 2. Jiang Chen mendesah dalam hati. Setan dan binatang iblis di neraka Inferno benar-benar unik, bahkan ada beberapa yang tidak bisa dikenali Jiang Chen. Aku tidak peduli iblis atau binatang iblis macam apa ini, biarkan Tuan Anjing membunuhnya terlebih dahulu. Semangat bertarung Big Yellow meningkat pesat. Kepalanya bersinar dalam cahaya keemasan, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia dengan paksa menabrak gagak hitam. Swoosh, plus. Dalam sepersekian detik, gagak hitam mengepakkan sayapnya dan menghindari serangan Big Yellow. Apa, tidak hanya Big Yellow terkejut, bahkan Jiang Chen merasa terkejut.
Keduanya kaget dengan kecepatan gagak hitam. Jiang Chen tahu seberapa cepat serangan Big Yellow, tapi gagak hitam ini masih bisa menghindar sepenuhnya dari serangan itu. Setelah menghindari serangan, dengan kecepatan secepat kilat, gagak hitam memulai serangan balik ke arah Big Yellow. Itu menggunakan paruhnya yang panjang dan tajam untuk mematuk ke arah Big Yellow. Saya tidak percaya Anda sebenarnya lebih cepat dari saya. Petik 2. Big Yellow mendengus dingin. Dia menjadi marah oleh fakta bahwa iblis binatang setingkat dia bisa menghindari serangannya. Ini benar-benar menghina harga dirinya. Gagak hitam itu sangat cepat, tetapi Big Yellow bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, dia membalikkan tubuhnya yang besar dan mengarahkan kepalanya ke arah gagak hitam. Ketika gagak hitam melihat Big Yellow menggunakan kepalanya untuk mencoba dan memblokir serangannya, sebuah tatapan menghina muncul di matanya. Ia tahu bahwa paruhnya yang tajam dapat menembus benda-benda keras, tetapi anjing ini sebenarnya tidak mencoba menghindarinya, dan menggunakan kepalanya untuk memblokirnya. Bukankah ini tindakan mencari kematian? Dentang, sayang sekali, ekspresi gagak hitam itu langsung berubah ketika paruhnya mengenai kepala Big Yellow. Suara dentang logam terdengar ketika paruhnya yang kuat bertabrakan dengan kepala Big Yellow, dan pemandangan kepala Big Yellow sedang dihancurkan tidak terjadi. Tidak hanya serangan itu tidak melukai Big Yellow, itu bahkan tidak bisa meninggalkan bekas di kepalanya. Wow, si gagak hitam berkepala dua berteriak keras, kejutan intens muncul di matanya ketika merasakan sakit di paruhnya. Jiang Chen yang berdiri di sela-sela menggelengkan kepalanya. Gagak hitam ini kuat, dan paruhnya yang tajam dapat dianggap sebagai senjata yang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan kepala Big Yellow, masih jauh dari mampu mengalahkannya. Selain itu, meskipun gagak hitam sombong, tingkat budidayanya masih terlalu rendah, itu hanya di ranah inti langit akhir. Tidak peduli seberapa sombong binatang iblis atau iblis, tidak ada yang akan cocok dengan Big Yellow jika mereka berada di dunia dan panggung yang sama dengannya. Ketika gagak hitam mengetahui bahwa tubuh Big Yellow tidak bisa dihancurkan, ia segera membuka mulutnya dan meledakkan dua gumpalan kabut hitam, yang melesat ke arah Big Yellow seperti dua pedang tajam. Kuning besar, hati-hati, kabut itu beracun. Jiang Chen bisa segera mengetahui karakteristik kabut, itu benar-benar membawa racun yang mematikan. The Double-Headed Black Crow bukanlah iblis-iblis, tetapi ia memang memiliki unsur-unsur gelap seperti iblis-iblis lakukan, serta beberapa racun di dalam tubuhnya. Big Yellow sama sekali tidak terlihat takut. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sinar energi berwarna emas, yang menyebarkan kabut beracun dalam sekejap. Meskipun beberapa di antaranya masih menyentuh tubuhnya, itu tidak dapat mempengaruhi Big Yellow sama sekali. Baru sekarang Jiang Chen ingat, ketika dia pertama kali bertemu Big Yellow, Jiang Chen telah menyerang dengan racun Green Hellish Python, dan itu tidak berpengaruh pada orang ini. Big Yellow tak terkalahkan melawan racun. Mati untuk ayah sekarang. Big Yellow sangat marah. Dengan harga dirinya, itu membuatnya sangat malu untuk melawan gagak hitam pada tingkat yang sama seperti dirinya. Sepasang sayap ringan muncul di punggung Big Yellow, dan itu menggandakan kecepatannya. Dalam sekejap mata, dia berlari ke gagak hitam. Kali ini gagak hitam tidak bisa menghindari serangannya. Big Yellow menghancurkan kepalanya dengan kepala perkasa dalam sekejap. Mengundang, gagak hitam berteriak dengan sedih. Setelah itu, mengeluarkan melodi aneh ke arah langit. Oh tidak, itu meminta bantuan. Ekspresi Jiang Chen sedikit berubah, dia tidak ingin diserang oleh kawanan besar gagak hitam. Dia segera melepaskan True Dragon Palm dan menghancurkan gagak hitam menjadi abu. Dua roh iblis berwarna hitam keluar dari abu, Jiang Chen mengulurkan tangannya dan meraih keduanya pada saat yang sama. Gagak hitam memiliki dua kepala, itu pasti mengapa ia memiliki dua jiwa iblis di tubuhnya, tidak buruk. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Budi, aku hampir saja membunuhnya sekarang, mengapa kamu merebut mangsaku? Big Yellow menatap Jiang Chen dengan marah. Simpan napasmu, mari kita tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Burung gagak hitam memanggil teman-temannya sekarang, sebelum kita tahu lebih banyak tentang tempat ini, saya lebih suka tidak terlalu banyak kesulitan. Petik 2. Jiang Chen berkata, sayang sekali, meskipun dia tidak ingin mengejar masalah sekarang, masalah masih akan mengejarnya. Sama seperti Jiang Chen dan Big Yellow hendak pergi, suara bising bisa terdengar dari hutan di depan mereka. Setelah itu, sekawanan besar gagak hitam terbang keluar seperti badai dan mengepung Jiang Chen dan Big Yellow. Persetan, kenapa ada begitu banyak gagak hitam berkepala dua? Petik 2. Big Yellow mengutuk. Ada setidaknya 40 gagak hitam di sekitar mereka, dan mereka semua setidaknya di ranah inti surgawi. Beberapa dari mereka bahkan berada di puncak Heavenly Core, yang lebih kuat dari gagak hitam yang baru saja mereka bunuh. Gagak hitam terkemuka memiliki tubuh 2 kali lebih besar dari gagak hitam lainnya. Itu adalah binatang inti ilahi. Wajah Big Yellow menjadi gelap. Jika itu adalah binatang iblis biasa lainnya, itu tidak akan menakuti mereka, tidak peduli berapa banyak dari mereka. Namun, gagak hitam sangat cepat, dan gagak hitam inti ilahi akan lebih cepat. Dikelilingi oleh sekelompok besar gagak hitam berarti masalah besar bagi mereka. Kuning besar, ayo bunuh mereka dengan cepat dan tinggalkan tempat ini. Aku gagak hitam ini hidup berkelompok, dan sarang mereka pasti ada di dekat sini. Mungkin ada beberapa makhluk yang bahkan lebih kuat di sini, dan jika kita terjebak oleh ratusan, atau bahkan ribuan gagak hitam ini, kita akan berada di kedalaman yang sangat dalam. Petik 2. Jiang Chen menguatkan semangatnya saat dia memberitahu Yellow besar. Jenis-jenis binatang iblis yang hidup berkelompok adalah yang paling menakutkan. Setelah terperangkap oleh mereka, serangan itu tidak akan berakhir. Selain itu,
gagak hitam ini sangat cepat, dan mereka bahkan bisa menyerang dengan kabut beracun. Mereka tidak mudah dihadapi. Tepat pada saat ini, Jiang Chen dan Big Yellow akhirnya mengerti bagian yang menakutkan tentang neraka Inferno, dan mengapa begitu banyak orang menjadi takut setelah menyebutkannya. Mereka baru saja tiba di sini belum lama ini, dan mereka telah bertemu dengan sekelompok besar gagak hitam buas. Jika itu hanya seorang pria lajang yang menabrak kelompok gagak hitam ini, bahkan jika dia adalah prajurit inti ilahi, apa yang menantinya adalah kematian yang pasti. Sialan, orang-orang ini sangat cepat, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk dengan cepat membunuh mereka. Big Yellow merasa agak tertekan. Gagak hitam ini adalah binatang iblis dari unsur-unsur gelap, dan kamu memiliki garis keturunan yang paling murni dari semua binatang suci, yang merupakan saingan sempurna bagi mereka. Bagi saya memiliki darah dan ki yang kuat, yang juga kuat terhadap mereka. Aku akan membakar mereka dengan api naga sejatiku. Petik 2. Jiang Chen berkata, saat ini, ada gagak hitam di mana-mana, dan untuk keluar dari sini, atau bahkan membunuh gagak hitam ini, mereka harus menggunakan beberapa serangan besar. Wow, burung gagak hitam terkemuka berteriak dengan keras. Segera, semua gagak hitam mengarahkan paruh tajam mereka ke arah Jiang Chen dan Big Yellow. Mereka mengepakkan sayap mereka dan bergegas menuju target mereka. Sialan kau, ayolah, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan anjing tuan ini. Big Yellow akhirnya menjadi ganas. Sebuah penghalang emas muncul di luar tubuhnya, dan dia tiba-tiba melaju ke arah kawanan gagak hitam. Bang, Big Yellow bertindak seperti binatang buas kuno yang brutal. Tuduhan pertamanya menyebabkan 3 gagak hitam meledak menjadi kabut darah. True Dragon Flames, bakar semuanya. Jiang Chen berteriak keras. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan lautan api yang segera menelan 6 gagak hitam. Burung gagak hitam tampak seperti mereka telah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan dan menabrak musuh alami mereka. Mereka semua menangis panik, gagak hitam yang ditelan oleh True Dragon Flames tidak tahan terhadap panas terik, dan segera dibakar menjadi abu. Mereka benar-benar takut dengan api naga sejati. Jiang Chen megah seperti naga, ia melepaskan lautan api lain yang menutupi sekelompok gagak hitam lainnya. Burung gagak hitam segera berjuang dan berguling-guling di dalam api, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri. Segera, mereka semua terbunuh oleh nyala api yang hebat. The True Dragon Flame adalah raja dari semua api binatang. Itu adalah serangan yang menakutkan, dan itu adalah musuh terbesar dari semua makhluk elemen gelap. Wow, melihat apa yang terjadi, gagak hitam terkemuka itu berteriak sekali lagi. Segera, semua gagak hitam lainnya, seolah-olah mereka telah menerima perintah, melemparkan diri mereka ke Jiang Chen tanpa mempertimbangkan keselamatan mereka sendiri. Huff. Aku akan membunuh kalian semua. Petik 2. Jiang Chen mendengus dingin. Dia melepaskan True Dragon Flames dan menutupi semua gagak hitam yang mendekat. Pada saat yang sama, gagak hitam inti ilahi menyerang Jiang Chen dari belakang. Gagak hitam terkemuka menggunakan nyawa rakyatnya sendiri untuk mengikat Jiang Chen, sehingga bisa meluncurkan serangan diam-diam dari belakang. Jika ada orang lain yang jatuh dalam perjalanan, kemungkinan besar dia sudah mati sekarang. Tapi terlalu buruk, itu Jiang Chen yang mereka coba serang. Mencoba menyelinap menyerang saya, Anda tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya. True Dragon Palm. Petik 2. Jiang Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh, dia menumbuhkan keterampilan penurunan jiwa hebat, dan itu membuatnya sensitif terhadap sekitarnya. Tidak ada yang bisa berhasil menyelinap menyerangnya. Bang, cakar naga merah darah turun dari langit dan menutupi gagak hitam terkemuka seperti penjara raksasa. Wow, gagak hitam terkemuka itu mengeluarkan teriakan nyaring. Itu mematuk menuju True Dragon Palm dengan paruhnya yang tajam dan menyodok lubang besar ke dalamnya. Ini benar-benar menunjukkan seberapa kuat paruhnya. Tapi Jiang Chen tidak akan pernah memberikannya kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap, dia melepaskan True Dragon Flames dalam cakar naga raksasa. Oke para jenius, kita ketemu lagi di bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.